bagaimana mengikat, belajar mana apa? Setelah menemukan, bisa membandingkan harga pasar, belajar mengikat, belajar apa? Setelah mengikat tanpa duit, setelah itu belajar bagaimana menjual. Siapa yang mau belajar ilmu flip tanpa duit ini tadi angkatan katakan saya. Siapa yang mengatakan dua katakan saya. Nomor 1, Anda baca iklan. Baca apa? Kalau dulu iklan koran, sekarang iklan website. Iklan? Jadi kalau saya bilang, luangkan waktu 1 minggu 2 jam, apakah harus canvassing turun di jalan? Enggak. Anda bisa di rumah 1, 2, 3 rumah apa, kemudian searching, ikutin saya. Apa? Searching. Nah kalau Anda searching, maka Anda kan bisa temukan peluang-peluang. Tapi kalau Anda males, ikutin saya. Apa? Suruh orang. Kayak saya, Pak Tok kok bisa nemu pondok betung, kok bisa nemu pondok aren. Itu bayar orang. Pak Joko dulu Pak Diki ya. Jadi saya punya karyawan 1 yang dibayar setiap hari harus cari properti. Baik perang udara atau perang darat. Jos, tiap hari tunjukkan jam sekian kamu sudah nonton website, screenshot, ikutin saya. Apa? Screenshot mana yang menarik hati kamu, kita ajarin toh. Yang menarik, yang cariin yang banyak 100. Berapa? Jadi setiap hari tujuan gitu. Pagi jam 8 masuk sampai jam 11 begini. Jam 1 keluar turun di jalanan sampai sore laporan. Mana yang dilihat fotonya mana, pakai timestamp, pakai apa? Masih tahu timestamp? Yang sudah ikut seminar Business Revolution tahu timestamp gitu ya. Jadi timestamp adalah aplikasi gratis. Aplikasi? Jadi kalau dia foto ketahuan tempatnya di mana, jam berapa. Oke? Itu lebih susah dipalsukan. Kalau foto kan tidak ada jamnya, ini kan cekrek langsung ada semuanya. Nah foto tempatnya ini jadi dia kerja. Saya menemukan itu tidak saya yang nyari sendiri. Karena saya sibuk mancing gitu ya. Kan mancing itu kesibukan loh Bapak Ibu. Adrenalin Bapak Ibu. Nyandu ya. Omongnya wae sak huha-huha. Loh tadi videonya yang kemarin mancing sudah belum? Mana Pak Diki? Kemarin dapat lagi warnanya abu-abu keren. Mana ayo Robil sudah. Yang pas mancing aja, yang pas dapat aja. Ini kan lagi diedit pas ngelepas dari kapalnya. Jadi sore-sore pulang dari sini sejuk-sejuk ngelepas kapal kasih lele dong. Pakai teknologi sonar. Teknologi apa? Wadah ikan gede, waduh. Tapi tidak semudah yang Anda bayangkan. Jadi sometimes kena kapal gitu ikannya gede ya lari di atas itu ya. Loh nih. Oh ini yang bukan ini kan yang pagi. Yang pakai baju kemarin itu loh. Ini yang kemarin, yang baru aja, yang baru. Ayo Pak Diki ini. Jadi Anda apakah harus masang iklan sendiri? Harus baca iklan sendiri? Enggak. Ada yang ditugaskan, ada yang ditugaskan Bapak Ibu. Kalau enggak gantian toh, pulang dari sini Anda membentuk grup misalnya 3 orang sampai 5 orang. Boleh? Nah sebulan sekali ketemu, sebulan sekali giliran toh tugas kamu ya yang mencari. 2 orang yang ditugaskan mencari, sisanya gimana, ada peluang apa? Bisa ditembak bareng, ya, bisa keroyokan, bisa apa gitu ya. Nih. Ada enggak Pak Diki? Robil yang terbaru. Robil bukan yang lama kan sudah kemarin. Yang terbaru yang tadi baru saya kirim yang kemarin. Ada enggak? Kalau enggak ada bilang enggak ada. Nanti lagi saya lanjutkan. Enggak ada. Wah, Robil tahu enggak mana Robil? Robilnya mana? Yang terbaru, yang baru pagi tadi saya kirim. Karena kemarin dapatnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana namanya? 1. Yang kedua pasang iklan. Yang kedua pasang. Masih ingat fungsinya iklan ada 4 apa? Yuk, Anda masang iklan. Nomor 1 apa? Wah, nyatet gak sih? Yuk, mana? Apa? Yuk. Anda masang iklan nomor 2 Pak Diki, enter dulu. Robil diminta Pak Diki. Yang baru dikirim, bukan yang sudah diedit, yang baru aja ya enggak apa. 1, memang Anda untuk mau menjual, betul? Yang kedua? Goreng saham, goreng properti. Harganya dinaikin terus ikut naik, masih ingat? Yang ketiga, ini tadi. Jangan jual tanah Anda. Kerjakan sama dengan kami. Digaransi lebih menguntungkan, masih ingat? Jadi pasang iklan itu untuk nyari properti juga bisa, bukan hanya untuk menjual properti. Betul?
Kemudian yang keempat apa? Ya, cari properti bukan untuk beli properti tapi yang khusus untuk menghasilkan cash flow. Siap? Masih ingat saya ditawarin jalan tol Kebonjeruk Tangerang? 1, sekian triliun, wah seru loh itu. Wah, dana unlimited, dana unlimited. Yo wis istilahnya pengalaman baru, seneng aja gitu ya. Oke, berikutnya yang ketiga Pak Diki. Agen properti. Jadi saya tanya agen-agen properti. Dan seringkali saya nanyanya bukan harganya berapa. Oke, saya bilang, masih ingat di Jalan Brawijaya? Saya telepon Pak Imam misalnya, Pak Ismail. Pak Ismail, saya ada properti di sini, jualin ya. Padahal deal aja belum, ketemu yang punya aja belum. Jos, luasnya berapa? Sertifikat enggak ada. Belum lihat semua. Saya baru lihat ini, belum lihat sertifikat. Langsung saya jual, boleh enggak? Itu untuk ngetes market. Kalau saya bisa jual lebih mahal, berarti murah, betul enggak? Berarti bagaimana saya bisa menemukan harga properti lebih murah? Saya telepon agent, Pak Ramli, ini properti agent. Pak Ramli, saya ada properti jalan segini, saya mau jual, tawarin ya 18 M. Saya ada properti, bukan milik saya tuh. Tahu juga enggak, ikatan juga belum, langsung jual, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak usah banyak teori. Tapi dari situ kan saya coba tes, tawarin 18. Sama Pak Ali Dong, masih ingat? Tawar 15 M, ikutin saya, cocok. Apa? 14 berarti murah. Pak Ali itu adalah kolektor properti dan pedagang properti. Kalau dia beli 15 saja mau, langsung besok bawa sertifikat tunai berarti 14. Jadi saya tahu harga murah atau tidak dari agen properti. Bukan nanya, Pak tolong cariin harga properti di sini harganya berapa, boleh. Salah satu cara, tanya, Pak ada properti enggak dijual dari kanan kiri di daerah sini? Oh ada Pak Tung. Oh yang ini, oh yang itu yang saya sudah tahu, yang lain aja. Oh ini ada. Nah itu kita mulai dapat perbandingan. Oke, tapi bisa juga langsung cara TDW, cara apa? Pak Ramli, saya ada properti tolong tawarin ya. Berapa? 18 M, luasnya sekian di Jalan Brawijaya nomor sekian. Oke, Pak Tung ini Pak Ali mau 15 M. Ah murah, 14 murah, betul nggak? Betul? Jadi tahu mahal atau murah karena saya jual dulu jadi saya sudah jajakin. Tapi hati-hati kalau yang beli kong kali kong sama yang jual. Masih ingat? Itu gini loh, ada orang nipu orang. Itu Sidney Sheldon. Siapa yang pernah baca bukunya Sidney Sheldon? Siapa yang belum? Angkat tangan. Baca raiso selesai, baca. Dan tidak selesai, tapi menyenangkan, Anda setrum terus sampai selesai. Itu ceritanya dari orang yang miskin, wanita dilecehkan, and so on gitu ya. Terus kemudian dia mau balas dendam sama yang begini. Terus kemudian dia bagaimana jadi grow, jadi kaya raya luar biasa. Dia berbuat negatif, menipu orang yang menipu dia. Jadi dia pernah ada warisan apa, berlian ini ceritanya. Terus kemudian dibeli orang, ditekan dia rugi. Terus kemudian cilaka ini. Nah terus kemudian dia masih punya berlian. Punya apa? Berlian. Nah berliannya itu dititipkan di toko berlian. Dititipkan di toko berlian. Itu toko gini. Terus kemudian ada satu orang datang. Ternyata orangnya itu kong kali kong. Datang toko berliannya, wah satu saya enggak mau, saya mau 2 karena saya mau buat istri saya kanan dan kiri. Kalau 2 saya beli sekian, pokoknya cari. Iya, lah terus kemudian orangnya yang titip berlian ini kan, ini gimana? Ada enggak berliannya yang gini? Ada Bapak Ibu. Jadi ada, padahal, lu kan berarti dia mau beli lebih mahal toh. Ternyata dia sudah punya 2, memang 2 nih, 1 nih. Kan ditawar mahal sekali, misalnya ini titip ya nanti kalau laku berapa harganya saya dikasih. Wah kemahalan, enggak apa-apa titip aja kan kamu enggak rugi. Betul gak? Misalnya titip harga $1 juta misalnya, kemahalan. Nah ternyata ini ada yang nyari 2, padahal dia memang sudah punya 2. Dia bilang, wah kamu punya lagi enggak? Ada. Pada waktu dia 2 dititipkan 1, jadi ulangi ya. Ada satu perempuan datang ke toko berlian, punya 2 berlian. Titip 1 dulu ya, titip, tapi identik besarnya plus minus bisa untuk kanan kiri, titip ini anting, berlian 1. Harganya berapa? Minta $1 juta, misal gitu. Wah mahal, enggak apa-apa, kalau nanti enggak laku enggak apa-apa saya cek. Nah berapa saat kemudian ada orang 1 hari 3 hari datang ke sana nyari, ditawarin, ini berapa? Wah ini ada, saya minta yang gedenya segini, yang gede, yang gede. Tapi ini harganya mahal ini, mintanya $1,5 juta, dia mau untungin toh. Saya perlu 2. Kalau 2 satunya $2 juta, satunya berapa? Jos? Kan, wah,
Minat toh. Nah, terus kemudian yang perempuan tadi datang lagi, gimana ini? Oh ya ada, tapi kamu yang satunya saya beli sekalian. Saya beli, ya tapi $1 juta satunya, tetap 2 juta. Deal. $2 juta. Padahal orang yang mau beli 4 juta tadi, suruhan. Cukup jelas? Jadi pada deal dibeli, orang tadi tidak balik lagi. Ditelepon tidak bisa, ngilang terus. Cukup jelas? Nah kenapa? Nah makanya pada waktu saya gitu saya cek dulu, siapa itu Pak Ali Dongron, jangan-jangan 15 M suruhannya dia, saya terlanjur beli kemahalan. Nangkep? Nah saya membaca kisah-kisah gitu ternyata ilmunya bermanfaat juga gitu ya. Oh enggak, Pak Ali memang gini, orang gini-gini, saya ketemu sendiri sama Pak Ali Dongnya gitu ya. Oh gini, saya kena juga, akhirnya beli Rolls Royce dari dia. Gitu ya. Ya timbal balik lah, no, tapi saya dapat duit banyak. Oke kita lanjutkan, lanjut. Jadi kemudian menyisir satu wilayah, ikutin saya. Apa? Menyisir satu wilayah. Tanya dong maksudnya? Yuk, lari pagi, apa? Sepedaan, apa? Naik mobil, keliling, sambil lihat apa yang dijual satu wilayah dikuasai. Kalau Anda satu wilayah dikuasai, Anda tahu mahal atau murah. Masih ingat yang akan dibangun masjid? Oh depan 300 sekian, ini mau dibangun ini sudah ditutup, ini 245 murah, ikutin saya. Mau? Orang dia jual baru belum jadi, sudah 375, 300 berapa? Betul? Belum jadi ini 245 murah, ketinggalan harga. Menyisir, masih ingat di Taman Giriloka sudah menyisir, sering jalan-jalan di sana, kemudian nawar sana ini, main di notaris, main di mana? Oh ini terakhir 800 ini dijual 850, itu pun lebih kecil. Lah ini 645 ketinggalan, ya toh ya? Ada nggak orang-orang yang ketinggalan? Dan kalau menyisir satu wilayah, saya beri jurus Bapak Ibu, di Gading Serpong saya lagi lari pagi, setiap pagi lari pagi, lihat-lihat, ada dijual. Tapi ada yang tidak ditulis dijual, tapi rumahnya tanaman gini. Apa yang saya lakukan? Tanya sebelah-sebelahnya, miliknya siapa? Miliknya siapa? Tanya tetangga tuh. Ternyata tetangga tidak ada yang tahu. Saya pakai kartu nama, saya masukin plastik itu loh yang gantungan talikan di pintunya. Gini, saya investor, saya rumah saya di dekat sini, alamatnya sini, nomor telepon saya sini. Kalau dijual hubungin saya. Bisa dapat juga. Mau ditulis, ada rumah rontok, tidak ada ditulis dijual, tetap aktif, boleh? Masih ingat yang tadi yang di Pondok Aren? Tidak dijual, tidak apa-apa, datengin, ketokin, bawain ayam dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Pak kerja sama yuk. Oh itu yang Pondok Betung itu pada waktu itu kita, oh ya, termasuk. Lah terus nanti rumahnya gimana kalau mau diambil dibangun dia enggak ada. Kita bisa kontrakkan dulu Bapak Ibu. Bisa apa? Kontrakkan dulu. Ngerayu orang jual itu seru Bapak Ibu. Pernah lewatin ya? Wes seru kok murid-murid. Oh ikut dibeli di Ciledug gitu ya. Tapi itu dulunya rumah Pak. Rumah kanan kirinya rame karena sudah ada yang jual. Ini rumah ya tak ambruin. Murid saya ajak sana kanan kiri dengan aktif buying tadi. Aktif apa? Orang tidak dijual pun Pak ini saya gini, saya kontraktor, saya Pak developer. Jadi kerjasama yuk gitu. Kerjasama yuk nanti kita begini mau enggak? Loh tapi kan saya tinggalnya di sini enggak punya. Ya kita sewakan dulu boleh. Kalau Anda enggak pakai modal, enggak punya duit bisa enggak? Bisa, nanti belajar sama Pak Edi. Boleh? Saya yang modalin. Kalau ada hitungan-hitungan yang cuannya kayak gitu, saya mau modalin. Tapi ada perjanjiannya. Kalau Anda pasrah-serah sama kasih komisi dari profitnya 20%, itu lebih gede dari komisi Anda dapat 2%. 800 juta Anda kan dapat 2% biro. Berapa? Berapa? Ya, 16. Nah kalau untungnya 2 miliar dapat 20%? 400 juta atau enak mana? 400. Namanya bagi hasil. Tapi kalau Anda sudah apa? Anda menemukan perhitungannya yang masuk, menemukan perhitungannya yang sedemikian sehingga Anda yang ngontrol, yang develop, yang bangun, yang ini, yang saya sudah percaya, 50-50 oke. Maksudnya modal dari saya 100%, kan gini loh, misalnya 2 ruko, saya modalin beli sampai bangun. Berarti Anda tidak pakai modal sama sekali toh. Nah, tapi beli atas nama saya.
Oke? Jadi tidak boleh atas nama Anda. Ada perjanjian, kalau 3 tahun tidak laku, berarti jadi milik saya semua. Oke? Nah, kan 2 toh. 2 ini saya dapat untung 100% dari yang satu. Yang satu untungnya 100% untuk Anda, betul? Tapi ada cost-nya, cost of fund. Maksudnya ada cost of fund itu gini loh, kalau Anda utang bank ada bunganya enggak? Kalau saya enggak bangunin Anda tak taruh deposito, dapat duit enggak? Betul enggak? Jadi ada cost of fund. Maksudnya cost of fund, misal kita ngomong gampang, 12%. Lupa, yo utang bank, ya utang apa kalau sekarang bisa? 12%, misalnya 3 tahun tidak laku, misalnya ini modalnya sama deh, 1 miliar, untungnya 1 miliar, kan 100% toh. Sekarang tak modalin 2 miliar karena 2 ruko, ulangi pelan-pelan, 2 ruko, 1 beli bangun 1M, beli bangun 1M kalau dijual 2M. Yang satu separuhan, berarti 1 milik saya, yang 1 milik kamu. Kalau dijual, berarti kamu kan untung 1M toh. Kalau jual cepat, ya kamu untung 1M. Tapi kalau jualnya lama, maksimum 3 tahun, kalau enggak 3 tahun berarti milik saya. Berarti saya beli ruko separuh harga. Betul? Nah, tapi kalau misalnya Anda bisa jualan 2 tahun, Anda kena 24%. Dari 1M toh. 240 juta tapi masih untung 640 toh. Enak enggak? Sekarang saya tanya, saya balik. Kalau saya yang menemukan hitungan seperti ini, Bapak Ibu adalah yang punya duit. Siapa yang mau kerjasama dengan saya? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau angkat tangan 2, katakan saya. Anda punya duit, ada hitungan ketemu gini, aman untuk Anda. Kok bisa aman? Saya balik. Misalnya Ibu siapa? Ibu Evi. Ibu Evi, saya ada hitungan seperti begini. Yuk kita datang, kita lihat. Ini ruko sebelah 2 miliar, ruko sebelah 2,5 miliar. Ini beli cuma gini, modalnya 1M. Kalau kita jual cepat 2M, itu kita untung 1M. Mau kerja sama Ibu? Boleh. Oke, tapi Bu mohon maaf, duit saya lagi nyantol. Maksudnya nyantol itu nyantol di kantongnya orang lain. Ya. Maksudnya belum di tempat saya, oke ya. Maksudnya belum punya duit gitu ya, tapi kan ngomongnya rada harga diri gitu ya. Gengsi dikit dong ya toh ya. Jadi Ibu yang modalin 100%, semua nanti atas nama Ibu. Jadi untung yang kan satu-satu toh, 1 ruko untuk Ibu, 1 ruko untuk saya. Yang satu ini begitu laku, Ibu untung 1M 100% untuk Ibu. Kalau saya untung 1M, saya ngasih yang namanya cost of fund-nya Ibu kalau ini sekian persen. Kalau langsung laku, lagi beli langsung laku, enggak ada biayanya, ya Ibu dapat 50%, saya dapat 50%. Ibu untung 1M, untung 1M. Tapi kalau ternyata 3 tahun tidak laku, properti saya kasihkan Ibu, orang atas nama Ibu kok. Waktu beli atas nama Ibu, aman atau aman banget? Oh Ibu yang modalin atas nama Ibu, wajar dong. Tapi kalau ternyata saya berhasil laku, misalnya setahun laku, saya kasih Ibu 12%. Dari tempat saya, kalau tempat Ibu kan 100% sudah laku untuk Ibu. Tapi yang dari ruko yang punya saya kan satu-satu toh. Satu saya laku 2M, Ibu tak kasih 12% dari modalnya. 120 juta. Cocok? Deal? Cari pemodal gampang kalau Anda menemukannya seperti ini. Saya di Johor Baru cari modal 20 juta dolar, 2 minggu langsung dapat. It's some beautiful thing gitu ya. Nah, Oke. Kok dapat? Lah kalau ada jelas aman, maulah. Kan beli properti atas namanya Ibu. Bukan atas nama saya. Saya bangun duitnya Ibu, tapi kan propertinya untuk Ibu. Kalau dijual baru. Ibu dapat untung 1M, saya dapat untung 1M. Separuhan untuk diseparingin mau nggak? Mau, tapi kalau 2 tahun tidak laku, kan mungkin tidak laku. Mungkin nggak? Mungkin tidak laku ya kamu kasih fee dong. Nah kalau mau jual cepat 1,5 deng langsung best. Ya toh ya, 500 kantongi mesti makbut. Betul? Judulnya dijual cepat butuh uang banget. Sebelah 2,5M, kami mulai 1,5M wood Bapak Ibu. Apalagi Anda masukkan di 79 website. Apalagi Anda pasangin spanduk, nanti ada kata-katanya. Apalagi financing Anda siapin dari bank, ada ilmunya. Lebih detail nanti cara jualannya. Siap? Tapi sekarang kita cara menemukannya dulu, kemudian cara mengikatnya. Oke? Siap? Ini berarti Anda sudah mulai tahap ke menyisir. Ikuti saya. Apa? Oh kalau cerita menyisir ini Bapak Ibu murid saya baru ikut di sini. Ikut aja utang kartu kredit diblokir, di blacklist ya. Siapa namanya? Bandung, ada yang dari Bandung? Bandung yang ikut online Bandung ada Sigit. Ini true story. Saya buka, boleh? Jadi dia kalau ketemu saya untuk kalau ke Bandung dia selalu biasanya nongol terus murid-murid saya itu luar biasa. I love my student, thank you God. No, saya sering ditraktiri, ya traktir saya dapat tambahan ilmu lagi ya seneng ya tuh ya.
Ya toh ya. Murah meriah no. Nah, Sigit ini enggak punya duit, naiknya motor. Dia bilang kalau ketemu saya serang patung, lihat tangan saya. Loh, yang kiri putih toh. Kalau dulu gosong semua. Sekarang saya sibuk golf. Cia. Ini patung mobil saya, Lexus baru aja. Aduh dulu patung saya dihina-hina, jadi dihina dari keluarga ini, dihina gini. Laki-laki, kalau Anda termasuk yang paling kurang, enggak enak Bapak Ibu. Di keluarga yang istri yang enggak enak, apalagi enggak enak Bapak Ibu. Itu nerakanya laki-laki. Dia enggak enak. Terus kemudian, waktu itu belum saya ajari ilmu komplit, dan ilmunya dia enggak komplit. Kalau saya yang dapat properti itu, saya enggak bakalan mau. Tanya dong, why? Kepinteran, apa? Karena goblok berani. Tapi kan banyak orang goblok rezekinya banyak. No ya. Nah, dia akan bilang, oh jalan apa Pak Diki Surya Sumantri. Nah, jalan Surya Sumantri. Wah ini ada apa itu dijual tanah kan gitu ya. Dijual tanah begini. Wah katanya Pak Tung kalau naik motor parkirnya jauh-jauh apa? Supaya rodok berkelas. Tapi kalau bawa heli jadi mahal Bapak Ibu. Parkirnya agak jauh terus kemudian dia masuk. Terus kemudian cari yang jual ada. Oh ada. Oh katanya Pak Tung bisa dinego tanpa duit. Bisa dinego tanpa duit. Terus kemudian dinego tanpa duit, enggak mau dia. Wah jurusnya Pak Tung enggak berhasil. Terus kemudian saya pakai jurus namanya, makanya sekarang saya abadikan namanya jurus Sigit. Jurus apa? Lu kan dinego, Pak saya naikkan harga enggak mau, PPA pajak saya bayarin enggak mau Pak. Gini orang tetap minta DP, orang yang tetap minta. Wah saya bingung DP. Terus saya bilang deal, saya bilang apa? DP-nya berapa? 100 juta, deal. 100 juta toh, tapi DP-nya tak undur Pak. Saya undur 3 bulan. Jurus mengikat dengan DP diundur. Just sama aja tanpa DP. Jurus Sigit, keren ya? Kayak tadi jurus Fadli gitu ya. Jurus Fadli kerjasama di pantai aja gitu ya. Nek orangnya mau kan gitu ya. 700 juta pokoknya kamu terima 200 juta. No, ya mau hore, siapa tahu kan tadi tuh. Juruknya minta kasih oke toh ya. Kan betul enggak? Ya kan gitu ya. Ini wah jurus Sigit. Jadi enggak usah pakai DP, DP-nya diundur. Setelah DP-nya diundur, waduh. Kemudian saya pergi ke notaris tuh. Katanya Pak Tung suruh bawain roti, saya bawain roti notarisnya. Bawain roti, terus langsung sama notaris. Wah, ini kamu HPL, hak pengelolaan lahan di atas tanah apa Pak Diki Perumnas. Betul ya, tanah Perumnas. Jadi HPL di atas Perumnas. Kalau saya enggak bakalan mau. HPL pret, minggat langsung. Saya langsung menyingkirkan diri dengan damai dan sejahtera. No. Terus kemudian karena dia ke notaris, lah terus ini gimana ini? Tapi kan enggak ada noting tulis diikat tanpa duit, ya toh ya. Terus kemudian dia notaris. Oh tapi gini, di Bandung ini baru ada peraturan pemerintah daerah. HPL di atas Perumnas itu boleh diubah menjadi hak milik. Tapi maksimum 200 meter. Karena untuk Perumnas loh, hak milik izinnya 1,8 juta. Kalau saya kan mesti sudah opportunity itu hilang karena kepinteran, ya toh ya. Karena ini rodok goblok, rapopo rezekinya banyak. Karena dia take action, karena dia take dapat. Kemudian jadi bisa dirubah 8 juta. Nah, oke, 8 juta. Terus kemudian kalau ini nanti 400 meter saya mau rumah yang rada gede gimana? Oh bisa, dijual aja 200 meteran, 2 sertifikat. Kalau sudah dibeli kan boleh digabung. Cocok, ikutin saya. Apa? Terus kemudian, tapi kan enggak punya duit, 100 juta enggak punya duit, ya toh ya? Orang kartu kredit sudah di blacklist. Ciloko. Terus gimana nih? Terus kemudian satu hari ini pas lebaran Bapak Ibu. Ya rezekinya Ramadan gitu ya. Pas lebaran banyak pembantu pulang, dia ngelondri, dia enggak punya pembantu, tapi dia ngelondri. Pada waktu ngelondri, ketemu ada orang, wih naik mobil. Katanya Pak Tung harus bergaul dengan orang-orang yang kita pengen jadi mobil keren ini. Lagi nyuci. Wah Pak kok nyuci di sini? Ya pembantu pulang nih susah ini gini-gini. Oh ya, oh Bapak kerja apa? Developer. Wah sama Pak, saya juga developer, Jos. Keren Bapak Ibu. Saya punya tanah. Cerita dia, tanahnya begini nih, tanah ini luar biasa. Jadi orang pada enggak mau karena HPL. Ternyata saya tanya notaris, HPL bisa dirubah hak milik, asal bayar ke pemerintah 8 juta per 1 sertifikat, gini. Dan
kerjasama yuk, saya dapat haknya. Saya dapat apa? Dia bilang, oke, gini, tapi duit saya lagi, katanya Pak Tung kan, lagi nyantol, lagi apa? Di rekeningnya orang lain, gitu ya. Belum masuk duit sendiri, gitu ya. Itu yang itu enggak diceritakan, enak aja enggak diceritain. Oh, duit saya baru nyantol tempat yang lain, kita kerjasama ya. Saya butuh 100 juta untuk DP, 100 juta untuk orangnya. Oke, 100 juta DP, tapi saya 60%. Deal, langsung ayo, apa? 60%, 40% tanpa modal, ya toh ya. Nah ini Bapak Ibu ikut saya. Ayo Pak Diki gambarnya mana? Ini gara-gara menyisir wilayah ini. Ayo Pak Diki, mana foto-fotonya? Ini kisah nyata, ikutin saya, kisah. Wah sekarang top market, top mainannya mall sekarang ini Pak Sigit ini. Mau nomor teleponnya juga boleh ya. Karena ini real deal, ikutin saya, real deal. Mau kunjungan juga boleh kayak Pak Zainal. Anda kunjungan ke tempatnya boleh, Pak Tan kunjungan boleh. Ini sama Lexus barunya Bapak Ibu. Terus tangannya sengaja dicuri satu karena yang satu gosong, yang satu putih, Bapak Ibu sering golop atau saja. Ya, Lexusnya dia nih. Lanjut nih. Wah, ini Pak Sigit nih. Shalendra Townhouse. Nah, kalau saya sebut berarti ada toh. Ya, ini lanjut Pak Diki. Wah, ini banyak. Ini kaflingnya Bapak Ibu. Kaflingnya dia di belakangnya Bapak Ibu. Terus ya ini tanahnya mulai dari tanah kosong. Duh, pertama kali Bapak Ibu, dia itu jualan. Oh ya, sebelum ke notaris itu dia jualan dulu. Katanya Pak Tung jual dulu aja. Betul kan? Caranya jual gimana? Ya di gambar ngawur, cari teman yang arsitek untuk gambar. Yang penting dia yang desainnya dari dia, terus gambar ngawur. Terus kemudian cari murah gimana? Arsitek itu bisa dibayar di belakang, bisa dibayar kalau dibagi hasil, ya toh ya. Terus kemudian yang namanya itu cari brosur, ikutin saya. Cari apa? Brosurnya orang lain di copy teplek gitu ya. Nah terus kemudian kalau ini dia sudah kerjasama dengan developer yang 60% tadi, ya lebih waras lagi. Kerjasama dengan yang sudah berhasil, kerjasama dengan yang sudah kemungkinan berhasilnya 40%, oke, ikut saya. Bang Chandra di Trinity saya enggak tahu berapa persen sahamnya, kelihatannya enggak banyak loh Bapak Ibu. Dia mungkin 20% masih dibagi 3 bagian, tapi dari triliunan untungnya ratusan miliar lumayan banget. Enggak apa-apa Bapak Ibu, saham kecil daripada nol, ya atau ya? Percaya Pak Doris, ya Pak Doris 70%, aku 30%, oke. Boleh gak? Dan biasanya kalau ada keuntungannya saham kecil, yang saham gede akan lebih serius, betul lah. Tapi kalau saya senangnya yang saham yang gede. Why? Karena supaya bisa dominan, bisa ngatur gitu kalau saya hari ini kalau Tapi kalau Anda ini kan angka ikut saya. Angka ikut, lanjut terus rumahnya sudah jadi Bapak Ibu. Foto bangunan dari tanah sudah jadi. Ikut saya. It's so beautiful, ini harganya sekian M. Terus kemudian lumayan dari beberapa kafling yang dijual perbaikan jalan, untung 7M, untung berapa? Masih ada lagi Bapak Ibu, and so on Bapak Ibu. Nah ini ada tanda daftar perusahaannya, ada alamatnya. Kalau saya sebut gini berarti kisahnya nyata atau bukan? Kalau orangnya dihubungin, Bapak belajar dari siapa? Tong disemari. Dari siapa? Padahal saya juga belajar dari dia, ya toh ya. Di DP enggak mau, jurusnya saya mental semua tanpa DP, tanpa apa? Pakai gini dinain harga enggak mau, digini enggak mau suruh DP, ternyata jurus Sigit, DP diundur, apa? Selama berapa bulan? 3 bulan enggak mau ya 1 bulan, tapi ini angka bagus. Apakah selalu berhasil seperti ini? Belum tentu. Belum? Apakah partnernya selalu dapat yang bagus? Belum tentu. Tapi nothing tulus kalau begini. Betul enggak? Ya oke, mari kita lanjutkan Pak Diki. Ini dari menyisir, saya ingat katanya Pak Tung harus menyisir, sering-sering jalan-jalan, gosong ya rapopo, gosong ya. Oh saya gosong song Bapak Ibu. Oh ini kan gosong song tuh nih, betul enggak? Betul enggak? Dulu gosong cari properti, sekarang gosong mancing. Boleh Bapak Ibu? Boleh lah, sampai kulitnya papa, anak saya papa kulitmu kasihan, anak saya perempuan menyenangkan, papa sini tak kasih papa dikasih anti matahari, papa wajahnya bapaknya ngawur mancing, lanjut, oke. Jadi teman-teman dan kenalan, rumah saya Gading Serpong sini dapat dari teman-teman dan kenalan, oke. Jadi Anda boleh bikin kartu nama, belakangnya ditulisin properti investor. Setiap informasi yang akhirnya saya deal, saya kasih 1 juta rupiah. Jos? Setiap informasi yang akhirnya saya deal, saya kasih 1 juta rupiah. Cari yang 3 ya, 1. Di kartu nama Anda ditulis.
Kartu nama depan, belakangnya tulis saya properti investor, gitu ya. Belakangnya tulis apabila Anda bisa memberikan saya informasi tentang properti yang dijual. 1, penjualnya bermotivasi tinggi. 2, masih ingat? Ayo apa? Ayo, 2 apa? Tadi bermotivasi tinggi. Yang kedua, harga miring. Yang ketiga, ada income-nya. Memenuhi 1 di antara 3. Kalau saya akhirnya deal, Anda saya kasih 1 juta rupiah. Jos? Good? Informasi. Dan itu pergi ke rumah makan, kasih, gimana? Kasih. Wah ini ada yang butuh, wah ini oke, telepon Anda. Memperbesar kemungkinan, ikuti saya, memperbesar. Jadi harga miring, ya yang ini cara mencari. Harga miring, penjual bermotivasi tinggi, ada income-nya. Lah Anda buat kartu nama, tulisi properti investor, lihat di sebaliknya sudah ada jelas. Kalau ada informasi tentang properti yang akhirnya saya deal, maka Anda saya kasih 1 juta. Boleh nggak? Minimal 1 juta, boleh. Atau pakai persentase boleh nggak? Boleh. Tapi intinya Anda dengan kartu nama ini ketika Anda kenalan atau Anda ke rumah makan, Anda kemana, Anda kasih orang kan tidak salah. Pak saya properti investor, lagi makan tuh, wah makanannya enak. Pak saya properti investor Pak, kalau ada hubungin saya nanti dapat komisi sekian persen. Misalnya tulis itu boleh nggak? Minimal 1 juta, boleh nggak? Good? Siap? Tapi Anda sudah tahu kriterianya 3. Yang jual bermotivasi tinggi, kepengen benar-benar niat jual. Yang kedua, harganya miring. Miring, patokannya siapa, sana menurut sana, terserah pokoknya kita dapat info dulu. Yang ketiga, ada income-nya. Memenuhi salah satu, Anda dengan kenalan, dengan kasih kartu nama gitu, possibility-nya meningkat tinggi. Jos? Tolong jawab, Jos? Siapa yang merasa jurusnya penting, angkatan katakan saya. Nyari ya niat gitu loh ya. Lanjut gitu ya. Berikutnya dari bank, dari mana? Teleponin bank, saya sering main di bank, teleponin bank, ngasih training bank, pokoknya saya adalah investor, saya adalah teman-teman saya bank banyak banget kok. Bapak Ibu kalau ditanya yang di Kelapa Gading itu dapatnya dari mana? Teman saya pimpinan bank. Kan saya sama-sama MDP toh, Manajemen Development Program, di situ kan saya sering share. Kalau ada yang miring ya, ada yang dilelang atau cesi atau bank sudah mumet, ketiga sudah iso memecahkan atau yang sudah anggutan yang diambil alih, kepepet, sudah waktunya jatuh tempo, kan saya tahu. Bank itu setelah 1 tahun, kalau agunan yang diambil alih harus dijual, kalau enggak dia harus setor modal 100%. Nah, supaya dia enggak mau setor modal, dijual saat cepat-cepatnya. Nah, bank tidak boleh memiliki, lelang ketiga tidak bisa laku, dibeli dulu, dia 1 tahun harus dijual. Lah aku bilang yang mepet-mepet mana, no, sini tak bantu, lu kan baik hati toh. Kepala wilayahnya teman saya satu angkatan, Pak Mingto Purba gitu ya. Pak Tung ini ada gini nih, oke, ikut saya apa? Utus istri dan anak, no ya toh, saya mancing, saya apa? Ya kan mulai saatnya delegasi itu ya. Istri dan anak lihat Kelapa Gading, lihat begini, wah gini. Ajak makan, itu ya ajak makan, ajak gini, undang ke rumah saya jadi berteman baik. Nah kan berteman kan beda. Pak Doris waktu ke rumah saya happy. Wah, ya itulah caranya Pak, magic happen, jadi kedekatan itu akan membuat hubungannya jadi lebih baik. Jos, kita makan baik begini, oke, terus negosiasi, uang kerohiman, terus kemudian ditunjukkan, masih ingat perjanjiannya? Ini perjanjiannya seperti ini, saya semata-mata mau beli dari BCA karena Anda janji. Ya, janji 1, 2 ini. Kalau nanti Anda tidak keluar, tidak apa? Atau tidak mau menerima, ini pidana loh. Karena logikanya berarti ini bujuk rayu, ini saya jelaskan dari depan, baik enggak? Karena saya ngetes dia, kalau dia, oh betul loh, enggak apa-apa, saya lihat wajahnya. Tapi kalau dia istilahnya mau nakalan, digituin ya rodok deg-degan, ya toh ya? Ya toh ya? Please tolong dipastikan loh, ini kan baik loh, saya enggak pernah mau urusan, tapi ini bisa jadi urusan. Saya mau membantu kamu, please kamu bantu sungguh-sungguh. Kalau kamu betul mau terima, kamu mau pindah, mau keluar, mau tempat lain sewa, diterima, tanda tangan. Kalau enggak, ikuti saya. Next, apa? Next. Ngapain cari perkara, ya toh ya? Ya toh ya? Nah kalau sudah terjadi perkara ya dijalani. Ya, tapi semaksimal mungkin dicegah. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, tentu saja pengadilan. Pengadilan, lanjut Bapak Ibu. Nih berikutnya, ayo lanjut Pak Diki. Klub investasi kayak tadi loh, 3 orang berteman, ikuti saya, teman-teman 4 orang, makanya pulang dari sini buat klub.
Kelompok sendiri 3 orang, minimal 3, 5 orang, oke, enggak usah 10, kebanyakan, mumet dah ya. 3 sampai 5, nah itu kan punya ada peluang. Peluang itu tembak bareng, ikutin saya. Tembak, satu hari saya jualan properti di BC, di Bali. Pimpinan BC-nya 3 orang, ambil 1. Berapa kali kemudian dijual, untung 100%, padahal untungnya kan 300, 100%. Saya jualan lagi, 5 orang, ngambil 2. 8 orang, 15 orang, ngambil 5. Mereka klub Bapak Ibu. Nah tapi kalau klub gitu, beli bareng-bareng, hak untuk menjual memutuskan harus sudah jelas. Jadi suara terbanyak misalnya, kalau 3, 2 memutuskan jual, harus ikut. Nah sistem pengambilan suaranya harus jelas itu ya, diperjanjikan gitu ya. Kita kerjasama investasi milik 3 orang, tapi kalau 2 orang setuju jual berarti harus jual misalnya. 5 orang ya 3 setuju jual, harus jual. Good? Siap? Dan kalau yang satu mau keluar, mau menjual haknya ya harus di dalam yang ditawarin dulu. Jadi silakan disetting aturan. Nah berikutnya Bapak Ibu, sekarang Anda sudah profesional, notaris, badan pertanahan, pengacara, petugas pajak. Oke, siap? Tojab, siap? Petugas pajak, saya kenalannya banyak banget Bapak Ibu. Tanya dong, kok bisa? Karena saya kuliahnya hukum, jadi banyak teman-teman saya jadi kantor pajak. Dan saya sering training untuk di kantor pajak juga, jadi berkenalan oke, ikuti saya. Oh, pengacara, oke juga, pengacara badan pertanahan, notaris, ya who knows. Pokoknya who knows, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Siap? Sekarang kita berdiri dulu, 5, 4, 3, 2, 1 berdiri semua. Yes! Yang di rumah juga berdiri, yes! Nah setelah ini kita belajar flip, belajar apa? Setelah belajar flip, kemudian belajar mengikatnya, terus kemudian belajar menjual. Siap? Ya besok kita, mari kita ngoleh dulu, katakan iya. Ke samping katakan ke samping Pour some Clicquot in a glass of a toast of success. No looking back from here, no more being broken, distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more ends while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting on debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as a gift. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. It's only getting greater. Yang depan agak melengkung, yang belakang karate dari bawah ke atas. Yang belakang tanya sama yang depan, kurang keras. Yang depan silakan jawab, agak keras, jangan keras. Lebih cepat. Atas bawah. Paling cepat. Garo. Kalau Anda merasa nikmat garo, katakan yang mesra. Oh yes baby. Pok. Tangan 2 di bahu, prok. Hujan dete, unyar. Balik. Pijit yang nikmat, yo. Yang belakang tanya sama yang depan, mau sebelah mana? Yang depan bilang, enggak sini. Yang depan melengkung, yang belakang karate dari atas ke bawah, Lebih cepat. Paling cepat. Pok. Garo. Sekali lagi garo. Jangan lepas BH. Pour some Clicquot in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broken, distressed. I put my heart into this game like I open my chest. Dalam hitungan 10 kita akan balik. Yuk, lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. Dalam hitungan 10 kita akan balik lagi. Yuk, cepat. Bangunkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
balik. Lebih cepat lagi dalam hitungan 5 kita akan balik. 1, 2, 3, 4, 5, balik. Dalam hitungan kelima kita akan guncang bumi. 1, 2, 3, 4, 5. Hadap sini semua Bapak Ibu. 1, 2, 3, go, 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 go. Come on. Oh, yes. Wow. Hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan contoh sekarang katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada, katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Oke, nih mari kita lanjut ya tentang flip. Tentang apa? Flip itu ada yang pakai modal, ada yang tidak pakai modal. Ini kita belajar yang tanpa modal. Flip itu beli terus dijual, beli dijual. Itu yang paling dikritik sama Robert T. Kiyosaki. Apa itu flipper gitu. Tapi ini flip tanpa modal. Oke, flip tanpa modal. Oke, mari kita lanjutkan. Nomor 1 menawar. Nomor 1 apa? Jadi bagaimana Anda kan tadi sudah menemukan, ya toh? Setelah Anda menemukan, sekarang kan Anda mulai menawar toh. Nah, kalau mau menawar, masih ingat pertama kali datang apa? Bawain apa? Martabak, oke? Oke, jurus martabak menghasilkan banyak lagi. Kemudian tangan 2 begini dulu, yuk ikutin saya tangan 2. Naikkan harga, turunkan syarat. Jurus ini membuat Anda bisa tanpa modal. Bisa tanpa? Satu hari guru yang terbaik itu adalah Nothing Down Robert G. Allen. Siapa? Robert G. Allen. Judul bukunya Nothing Down. Itu yang persis yang di Pak Tan Wijaya juga akhirnya mau baca. Nah kan saya juga merekomendasikan gitu ya. Nothing Down itu bukunya populer meledak luar biasa di Amerika. Dia caranya menjual buku itu tadi bagaimana? Dia press release, zaman dulu masih TV, masih apa. Dia bilang, taruh saya di satu kota yang saya tidak tahu, jadi saya tidak punya persiapan apapun. Ambil seluruh dompet saya, tinggalkan $100. Dalam 3 hari saya akan pasti bisa tidak pakai DP. Nothing down. Keren? Nah, bukunya laris meledak. Suatu hari Bapak Ibu, ada wartawan diutus khusus untuk menghancurkan dia. Ini omong bullshit, omong kosong tak. Tak bisa tanpa modal. Terus kemudian ditelepon, saya dari wartawan ini surat kabar besar, misalnya Washington Post nih, kami mau menerima tantangan Anda, jadi kami akan ajak Anda ke bandara, Anda tidak tahu kemana. Kemudian kita sampai di sana, saya akan dampingin Anda selama 3 hari. Selama berapa lama? Buktikan bahwa Anda bisa tanpa DP. Bisa tanpa DP. Terus kemudian walaupun dia tahu ilmunya, tapi dia deg-degan juga. Iya tuh ya. Wah ini di mass media, nanti kalau malu bagaimana? Langsung bilang, oh saya sedang sibuk. Wah saya sibuk sekali, tidak bisa begini-begini. Ya kapan? Kosongnya. Kan selalu masih ada kosongnya tuh. Dia bilang tahun depan. Tahun depan kan ada bulannya, ada tanggalnya. Mati kondisi. Februari, pokoknya tahun depan, Februari. Februari, tanggal sekian, oke tanggal sekian. Kosongkan dulu, oke kosongkan. Modern ya, wah langsung praktek terus dia latihan terus ya toh ya. Wah latihan deal, pas hari H naik pesawat terbang di satu kota, diturun, dia langsung zaman dulu koran Bapak Ibu. Dia beli koran cari informasi, kayak sekarang kan website banyak-banyaknya. Betul enggak? Dia baca banyak, kemudian dia $100 itu ditukarkan 10 senan untuk telepon. Zaman dulu telepon umum, belum ada handphone. Jadi bener cekleng, halo. Dia teleponin Bapak Ibu. Dia lihat 100, teleponin 30 Bapak Ibu. Dan dia datengin 1 hari itu 10 Bapak Ibu, deal. 1 hari Bapak Ibu langsung close 1. 1 hari langsung, kok bisa? Naikkan harga, turunkan? Ada yang mau, ada yang tidak mau tuh. Tidak mau next, so cari yang mau tuh. Masa enggak ada yang mau? Betul. Nah akhirnya ada yang mau, wartawannya terus kan tidur bareng sama wartawannya gini, wah, saya sudah tahu caranya, besok saya bantuin ya. Loh, wartawannya bantuin nyari. Loh, kok kamu bantuin? Ya kalau kamu 3 hari 1 kurang jos, kalau saya kalahnya yang lebih dramatis. Nah betul, 3 hari dapat 7 Bapak Ibu, karena wartawannya ikut bantuin jos. Keren? Nah jurusnya gini ayo, naikkan harga, turunkan syarat. Lagi, naikkan harga, turunkan syarat. Pak Diki juga praktek laundrynya ya Pak Diki ya. Sewa, Bapak Ibu sewa suruh bayar 5 tahun. Ikut saya.
Yuk, naikin harga. Turunkan syarat. Setahun berapa? 30 juta. Pak, 35 juta boleh nggak? Bayarnya per tahun ya. Itu sudah saya lakukan sejak saya Jogja. Yuk Jogja, pulang ke kotamu. Togamas, Kejaya nomor 1. Itu saya datang, sewa 5 tahun berapa? 100 juta, bayar di depan. Saya bilang, Pak, nawar boleh nggak? Wah sudah murah banget, 1 tahun 20 juta, gini. Kalau saya sewa 1 tahunnya 25 juta, Pak, 125 juta boleh? Lu ya boleh, masuk nawar lebih tinggi. Ini true story, sudah saya praktek di tahun sekian. Kok bisa? Karena sudah baca bukunya Nottingdon bertahun-tahun yang lalu. Naikkan harga, turunkan syarat. Bayarnya per tahun, Pak. Lu kenapa harus bayar per tahun? Pak, saya ini kan duit keluar banyak, Pak. Gitu, untuk renovasi, untuk beli meja, beli komputer, beli begini, untuk rak bukunya kan duitnya banyak juga. Jadi bertahap, Pak ya. Deal. Terserah Anda mau 100 juta bayar di depan atau 25 juta setiap tahun. Pilih mana? Setahun karena bayarnya dari usahanya sendiri. Nah kalau usahanya tidak untung, tutup tuh kan tidak jadi lanjut. Ya ya. Ya toh ya. Betul? Jauh lebih aman. Pak Diki juga sudah praktek. Betul Pak Diki? Sukses? Naikkan harga, turunkan syarat. Iya 5 tahun. Nah, tapi kalau saya tidak memenuhi kan dibalikkan dia juga. Ya toh ya. Tahun kedua angel Pak rugi ya ndak iso ya wis pengen ndak jadi sewa ya salah. Wah. Loh iya toh ya. Ya toh ya. Lebih aman daripada 100 juta terus kemudian melet-melet ternyata ndak untung 20 juta. Dan kalau untung dari untungnya bayarnya. Good? Aham. Kenapa orangnya mau? Karena naikkan harga. Nah, bagaimana cara Anda menaikkan harga? Ini tolong layar Pak Diki. Ini ada. Naikkan harga lebih tinggi dari penawaran. Lebih tinggi dari, apalagi masih ingat kalau itu jalan. Kalau itu jalan. Bayarin pajaknya. Apa? Pak, saya harganya nih. Boleh Pak jadi, kenapa sih untuk ini? Karena Anda kepengen DP kecil atau tanpa DP. Pak, boleh nggak pajak saya bayarin? Oh boleh. Gini loh Pak. Jadi tanpa DP dulu ya. Saya ikat dulu, kalau jadi deal saya bayarin pajaknya. Jos, bayarin pajak itu lebih murah daripada menaikkan harga. Karena pajak berapa? Penjual, berarti Anda cuma bayarin berapa? Lah kalau Anda naikin 10% kan sudah, naikin 5% kan rugi sebetulnya. Nah boleh nggak Pak dua-duanya? Boleh. Kalau alot, Pak, oke dah, pokoknya saya tanpa DP dulu, kasih kesempatan saya 6 bulan untuk ngelunasin. Boleh? 6 bulan atau 3 bulan, 6 bulan tidak mau 3 bulan, 3 bulan tidak mau 1 bulan, itu tekniknya. Jadi minta pertama kali 6 bulan tanpa DP-nya. Tapi kalau nanti deal, Bapak nih, saya berkali-kali nawar seperti itu Bapak Ibu, dan sering kali ditanya, loh Pak, kalau Bapak serius kenapa tanpa DP? Gini loh, kalau saya DP, ternyata financing saya tidak keluar, saya utang bank apa gini tidak keluar, saya kan hilang DP-nya. Betul lah. Dan Bapak sudah untung loh. Kalau ternyata, loh, lah nanti kalau enggak jadi Bapak selama ini juga belum laku. Betul enggak? Tapi kalau jadi kan Bapak dapat keuntungan. Pajak saya bayarin, masih dapat kenaikan harga. Betul? Betul toh? Oh, pajak 15 tahun mate kon PBB 15 tahun. Ya itu makanya harus dilihat dulu. Makanya biasanya kalau saya mau dilihat PBB terakhir. PBB terakhir. Jos? Oke, ini ada masalah dari Pak Frans ya. Pak Frans bahwa beli ternyata ada 15 tahun belum bayar pajak ya, tapi akumulasi ya perlu diperhitungkan, perlu diperhitungkan. Tapi mari kita lanjutkan. Anda juga bisa kayak tadi, Pak, terang-terangan, ini mau saya jual lagi. Mau saya jual? Nanti Bapak saya kasih komisi. Saya kasih, itu namanya flip abu-abu. Ikutin saya, flip apa? Flip abu-abu itu, kalau flip terang-terangan juga bisa itu. Kalau flip abu-abu caranya gini, satu hari coki, ikutin saya. Siapa? Coki kan sudah dapat untung 100 juta. Yang asisten tukang bubur Bapak Ibu? Asisten tukang bubur. Caranya gimana ya nanti belajar dari jurus flip ini. Tapi dia sekarang sudah mulai pinter. Jurus berikutnya begini, dia datang. Ada ibu-ibu jual properti. Oh ibu propertinya harganya berapa? Ibu siapa namanya? Sae.
SAE. SAE, oh ya. SAE, oke. SAE. SAE itu bagus ya bahasa. Ibu SAE, jadi kan dia lihat dulu toh. Bu boleh lihat surat-suratnya, PBB-nya, apanya tolong disiapkan waktu telepon gitu ya. Karena kami enggak kepingin kalau ternyata alasannya tadi, saya pernah kejadian Bu, ternyata belum bayar pajak. Oh saya sudah bayar pajak, tolong Bu ya nanti fotokopi PBB-nya juga dilampirkan. Ya dengan alasan, karena dulu pernah beli ternyata BPKP, oh enggak saya sudah bayar terakhir, nanti di fotokopi ya Bu ya. Oh enggak saya terakhir belum bayar cuma tahun lalu. Oke tapi fotokopi ya yang terakhir. Dari PBB kan tahu harganya, tahu apanya. Nah lebih murah Anda plus minus tahu. Kadang orang enggak sadar Bu, jual lebih murah dari NJOP itu ya enggak sadar. Pokoknya dia kan mau jual. Padahal NJOP-nya sudah lebih tinggi. Nah kemudian kalau jurus abu-abu itu datang dan ngomongnya begini, Ibu gini ya, saya terus terang ibu saya bahwa saya tuh nyarikan saudara saya, teman saya. Ini abu-abu. Dia mau makelar tapi nyarikan saudara, nyarikan teman. Boleh nggak? Saya nyariin teman saya Bu properti. Jadi ibu harganya berapa? Misalnya berapa? 3,5 M. Bu, saya nggak nawar. Nggak apa? Nggak nawar. Tapi nanti harganya saya naikin ya. Karena saya juga harus dapat untung. Ibu nggak usah ngasih komisi saya. Ya, jadi nanti saya akan ngajak teman. Ngajak apa? Teman saya yang nyari ini tak carikan, nanti kalau ibu harganya 3,5, nanti ya mintanya 3,8 dulu atau 3,9, nanti jadi 3,7 Bu ya. Oke ya. Nah itu abu-abu. Kalau gelap seolah-olah saya yang beli. Kalau terang-terangan Bu saya jualin. Ulangi ya. Ngeflip ada 3 macam. Satu terang-terangan, Bu saya jualin ya. Terang-terangan ada 3 macam. Terang-terangan sendiri, Bu saya jualin ya, komisi 2%, itu yang tradisional. Yang kedua, Ibu saya jualin ya, enggak usah bayar komisi. Nah, tapi Bu saya kan harus pasang iklan, saya juga harus ada untung. Nanti harga saya naikin, selisihnya untuk saya ya. Nah, terus buatkan perjanjian. Perjanjiannya seperti apa nanti kita tinggal buat sendiri, cetak, nanti saya kasih contoh sebanyak-banyaknya. Boleh? Yang ketiga, tadi baru tadi, ya kan gini toh, Bu, jadi saya mau jualin. Ibu komisi kasih saya 2% ya. Ya, Ibu selain ini kan saya mau aktif Bu, saya mau masukkan 79 website. Itu misalnya rumah 1, 2, 3 itu biayanya 1 juta Bu sudah. Yang 79 gratis, enggak usah diomong gitu ya. Kan yang satu memang sudah 1 juta gitu ya. Ini gini, saya butuh biaya Bu untuk iklan-iklan gini. Kalau komisinya kecil kan saya enggak enak. Ya Ibu ngasih 2% saya terima deh. Plus Bu ya, saya kan jual dengan harga saya sendiri. Jual dengan harga, nanti selisihnya untuk saya ya. Deal? Deal. Begitu deal, Anda dapat komisi, dapat ini. Jadi 3 macam. Flip terang-terangan tuh ya pakai tradisional, pakai cara TDW atau pakai cara yang terbaru ini dapat untung 2 kali. Kalau dia sudah tanda tangan, nah nanti hukumnya seperti apa? Saya akan buka di sini mana yang paling kuat. Siap? Tentu saja notarial gitu ya. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu. Lanjut. Ini Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini komisi bila untung. Kalau komisi bila untung tadi bahkan bisa bilang gini. Bisa bilang gini. Kalau komisi bila untung itu gini. Bu, Ibu saya, nanti kalau teman saya, kalau kita berhasil jual lebih tinggi Ibu. Ya misalnya kan gini toh, Ibu kan 3,5, Ibu minta 4,5, minta berapa, nanti kalau sudah lebih tinggi, Ibu tak kasih komisi 20%. Ibu enggak usah ngasih komisi saya. Keren enggak? Properti miliknya dia enggak usah ngasih komisi, waktu jual saya ngasih komisi, keren enggak? Abu-abu boleh, terang-terangan juga boleh. Terang-terangan juga boleh, paling gampang terang-terangan kok. Yes Pak. Pak siapa? Ya. Pak Beri, anaknya kemarin lucu bener. Anaknya ngirimin video, videonya ada Pak Diki anaknya. Meriting. Oke silakan. Ya. Bilang, dahsyat, semangat, kan duit. Anaknya lucu. Pak Tung, saya mau bangun hotel di mana? Bangkok sama di Shanghai. Ajarin saya ya. Aku belum pernah bikin Bangkok sama Shanghai. Nanti saya bangun lagi bisa ngajarin. Ya silakan Pak. Ya Pak, aku udah praktekin yang jurus Pak Tung yang ngikat tanpa modal. Kebetulan dia tuh ada satu developer, dia tuh ada sisa mungkin sekitar 12 unit. Nggak laku-laku, sudah 10 tahun Pak Tung. Wah. Nah jadi kita udah coba ngikat, satu dia oke. Tapi kan kalau kita cuma ngikat satu kan dia kosong masih banyak. Kalau kita datangin pembeli nanti bisa lari ke dia juga. Ya. Pengennya ngikat semuanya Pak Tung. Nah itu gimana caranya ya biar mau? Ada nanti bagaimana eksklusif. Bagaimana apa? Eksklusif. Oke ada properti bagaimana eksklusif. Pak Diki ya siapkan bagaimana eksklusif. Banyak Pak ilmunya. Kok sabar satu ya. Siap. Oke jadi nanti ditagih ya kalau sampai hari ke-5 belum ya hari ke-7. Oke.
Banyak ilmunya banyak. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Jadi keren ya. Jadi ibu saya bantu jualkan, ibu enggak usah bayar komisi, tapi kan saya butuh biaya. Saya butuh biaya. Jadi nanti harga saya naikkan. Sisanya untuk saya ya. Terus bahkan nanti kalau saya untungnya, saya kasih ibu 20% dari keuntungan. Keren banget tuh. Jadi daripada terima komisi 2% dari 4,5 M berapa? 90 juta. 90 juta. Kalau ada naikkan 500 juta, laku ngasih dia komisi 20%, terima 400 juta. Pilih mana? 95 atau 400? Nah, ini ilmu makelar ini ternyata masih bisa ditingkatkan, ya toh? Karena lah Ibu Agnes kan kita selama ini diperas 1%. Enggak usah kasih komisi. Nice. Nice. Tolong mic itu yang di rumah enggak dengar suaranya. Ini Ibu Imut ini ini anak-anak sudah punya anak-anak. Betul, Pak. Silakan Ya, Ibu Agnes. jadi, berdiri dong Ibu biar bisa dilihat. Ya, biar kelihatan. Oke, ya. Always imut. Ya, Awet jadi muda. saya udah jalankan Pak yang sistem Bapak. Tapi kebetulan bukan jual beli. Yang Karena sewa, ya. Iya, karena kalau jual beli itu kalau kerja sama developer kayak misalnya yang primary itu sulit ya Pak, karena kan nggak megang eksklusif dan saya maksudnya perusahaannya nggak yang besar gitu ya Pak ya. Nah jadi saya nggak bisa main itu. Tapi kalau untuk sewa iya, terutama daerah-daerah sewa yang memang kalau kita main sewanya apartemen yang dulunya apartemen dengan umurnya makin tua, pasti apartemennya harga sewanya makin turun gitu ya Pak. Dan nggak laku. Masalahnya tuh nggak laku. Tapi saya bisa bantu apartemen yang sudah tua bisa laku dengan cara saya sendiri. Nah jadi caranya apa Bu? Ya saya upgrade dalamnya Pak. Oh jadi dimodalin untuk di upgrade sendiri? Iya tapi kan saya sewakan juga. Nanti tetap milik saya barang yang ada di dalam juga. Oh nice. Jadi ini penyewa yang mau modalin. Mau apa? Ya, jadi gimana caranya supaya unit yang tadinya nggak laku, kalau misalnya barangnya udah 20 tahun, 30 tahun yang lalu, itu nggak mungkin akan kesewa, apalagi oleh orang asing. Surem. Exactly. Jadi kita upgrade dulu dalamnya oke, kan itu semua cost dari saya. Iya. Jadi saya tanya sama ownernya, Bapak mau nyewakan berapa? Sebelum saya ngomong gitu ya. Misalnya dia bilang saya mau menyewakan 1.500 US dollar. Per bulan, ya. Per bulan. Oke. Cuman kalau dengan kondisi sekarang Pak, Bapak udah nyewain udah kosong berapa lama? Kan gitu. 7 tahun. Ya kan? Saya ini udah lama nih Bu, nggak laku-laku. Saya bayar service charge mahal banget gitu ya. Karena kalau service charge kalau apartemen itu nggak dipakai pun, nggak disewa pun harus bayar dan mahal. Nah terus kalau gitu kalau saya sewakan, saya bayar ke Bapak sesuai permintaan Bapak. Kemudian saya upgrade apartemen Bapak. Tapi setelah masa sewa ya saya ambil lagi, kan punya saya. Iya. Saya upgrade, kalau seandainya ada lebih kan saya butuh biaya untuk naruh barang-barang gitu ya. Apalagi sebetulnya kalau dan yang iklan nempel saya tinggal. Oh yang nempel saya tinggal. Nah kan gitu toh. Yang nempel semua dicat yang udah ditempel ya ditinggal. Nanti akan kalau misalnya Bapak tetap mau barang Bapak nanti ditempel lagi, misalnya kan suka banyak figura-figura Pak Beri, ini salah satu jurus eksklusif. Iya. Jadi misalnya dia bilang, oh saya punya karya seni yang menurut dia bagus dan cantik gitu ya. Cuman masalahnya nggak cocok untuk semua orang. Karena yang nyewa ini kan dari berbagai latar belakang. Misalnya, mohon maaf saya juga Kristen, tapi misalnya dia ada patung Tuhan Yesus yang besar sekali gitu ya. Nah kalau yang mau nyewanya nanti Muslim, kan sulit gitu ya. Jadi saya mohon, Pak boleh nggak ini saya pindahkan, izin dulu kan ya. Kalau memang boleh saya pindahkan, nanti setelah masa sewa saya kembalikan Pak. Nice. Kembalikan, kalau Bapak mau bawa pulang, Bapak ada tempat naruh monggo, lebih baik, saya nggak beban. Tapi kalau Bapak nggak ada ya saya ambil, saya upgrade tempat Bapak, saya sewakan. Kelebihan dari uang saya dengan harga saya sendiri, kalau ada spread di situ, selisihnya saya share ke Bapak, saya waktu itu ngasihnya 10% Pak. Jadi ada kelebihan dari sana,
Saya kasih ke Bapak 10%. Dia 1.500, saya sewakan 2.500. Bapak tak tambahin 10% 10% dari ya kenaikannya. dari kenaikannya. Jadi buat saya jauh lebih untung daripada saya terima 5%, Pak. 5% dari nilai sewa gitu. Ini Dan keren. termasuk house maintenance-nya, Pak. Mhm. Itu saya bantu ke klien. Mhm. Jadi selama sewa itu kan ada maintenance. Maintenance yang dibebankan kepada penyewa. Kalau itu kan tadi deal sama pemilik, Mhm. sama owner. Nah, ini sekarang saya Include-kan. Jadi maksudnya kan ada maintenance fee, ada apa, ya sudah saya yang bayar. Enggak. Gini. Kalau maintenance fee itu Dia yang bayar. owner. Tapi ini deal sama owner tadi ya. Owner atau penyewa? Ini Yang sekarang membayar PKL, IPL. IPL kalau di Jakarta Selatan yang handle owner. Kalau di Jakarta Tergantung Barat atau di daerahnya. Jakarta Utara itu yang handle tenant. Tergantung Dealnya. dealnya. Nah, jadi biasanya Semua enggak ada patokan. iya, Oke. tapi biasanya seperti itu. Jadi kalau saya sewakan Pakubono dan lain-lain itu semua udah termasuk IPL. Nah, cuman ini kan yang deal tadi ngomong sama owner. Kemudian saya deal lagi ke klien. Nah, kebetulan klien-klien saya kan perusahaan-perusahaan. Ya. Orang HRD, orang GE itu nggak mau diganggu. Karena ya orang general affair dan orang HRD itu kan nggak mau diganggu. Nggak mau dong kalau bosnya tiap kali lampu mati, telepon orang GE. Lu kirim orang ya ini lampu mati, gua nggak mau tahu gitu kan sih, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi I handle everything. Tapi ada cost di situ yang saya charge. Ya. Saya charge visiting cost, kemudian saya charge the things yang harus di fix. Cuman nggak musingin dia. Jadi as a company, hitungannya dia nggak berapa? pusing. Kalau misalnya, kalau saya nyewain itu bisa Depends, setinggi Pak. mungkin. Jadi kadang saya tanya kalau ke pemerintah, kayak misalnya ke wakil duta besar Indonesia untuk Emirates begitu ya. Saya tanya budgetmu berapa gitu ya. Yes, exactly. Deal sama sudah deal $5.000. Oke, budgetmu berapa? 6.000. Oke, mau apa nih? Mau tak tambahin sofa baru, saya mau tambahin pembantu yang bersih-bersih, kolam renang kita semua apa? Betul, Pak. Nah, tapi Memang- itu ada cara ngitungnya, Memang ada seperti cara itu, Pak. ngitungnya. Sekarang kita belajar sama Bu Agnes ngitungnya, nanti belajar sama Tung Desevaringin. Jos, Siap. bagaimana menyewakan properti dengan harga lebih tinggi dan ngitungnya gimana? Kalau ibu misalnya kayak tadi, oh ini kan harus ini TV ini udah kuno gendut, ini kan harus ganti yang langsing. Terus harus ada wallpaper, sofanya mau diganti. Itu Kita terus ngecasnya berapa? Kita hitung, Pak. Kita hitung karena itu bisa disewa juga. Ya. Jadi segala furniture dan elektronik itu bisa disewa. Jadi kalau misalnya kita sewakan, misalnya kayak saya sewain Langham itu kosong. Owner nggak mau Harus invest isi, furnish ya. karena nanti tiap Ibu klien mau modalin lain-lain. untuk ngisi furniture, terus ngitungnya gimana? Saya nanya dulu sama kliennya, budget dia berapa maksimalnya. Terus? Kemudian saya kasih foto-foto furniture yang sesuai. Kalau Ya, ini misalnya, harganya segini, ini oke, harganya aku segini. harganya mau segini. yang harganya misalnya 100 Let's juta say, furniturnya misalnya. Misalnya dia budget dia maksimal itu di 8.500. 8.500. Ya, itu Padahal per bulan. padahal ibu dapatnya 5.000 dari yang Iya, pemilik 5.000. Berarti ada keuntungan 3.500. 3.500. Nah, Oke, 3.500 ini saya tanya kebutuhannya apa? Dia butuh apa aja? Ya, Nah, kemudian aku saya list butuh down. ini. Nanti saya hitung. Nah, ngitungnya gini, kenapa saya nanya gini? Saya sudah punya patokan, tapi saya juga mau belajar dulu. Oke, nanti saya ceritakan patokan saya. Saya bedakan antara dua. Barang yang bentuk fisik sama jasa. Oh, sak sopir aja, sak pembantu tak sediain Bapak Ibu. Oh, antar jemput anak sekolah. Oke, I'm very good penyewa Bapak Ibu. Ada ilmunya. Pokoknya duitnya sikat kabeh itu segala. Kan kayak tadi budgetnya 8.500. Misalnya deal sama saya 8.500. Padahal deal sama saya 5.000. Tapi budgetnya 8.500 untuk duta besar sehari. Nah, itu saya bisa sikat 8.500 semua. Dia happy, saya happy. Tapi kembali lagi, misalnya tadi, 8.500. Kan tadi Ibu mungkin belum punya patokan. Jadi saya tanya kok masih mubeng-mubeng. Patokannya gimana? Karena ada misalnya, beda-beda, Pak. saya minta kursi ini. Kursi ini harganya 200 juta, sofa. Terus Ibu gimana? Boleh nggak? Jadi gini Pak, ceritanya kalau Patokan profit yang Ibu, patokannya gimana? ini bukan dapur ya Pak? Loh, saya kan juga buka loh. Coba kau buka dapur, buka celana. Jangan, mana celana. Celana yang lain gitu. Ya. Simpelnya gini Pak, karena kebutuhan tiap penyewa beda-beda. Ya. Simpelnya saya hitung cost yang saya sewa dengan perusahaan penyewa berapa.
Kemudian kan ibu 5.000 dari untuk sana. Ibu kan untung 3.500. ngerti. Sedangkan 5.000 ibu dapat 5% juga sudah. Udah itu Nah yang dapat 3.500 ini boleh untuk apa saja. Ibu ngerayu saja saya mau nyewa. Iya. Semua yang Bapak butuhkan apa saja, Pak? Ya sofanya enggak mau nih ganti nih. Wah ini 100 juta. Iya. Jadi intinya semua furniture nanti saya ada kasih pilihan tergantung selera Bapak. Yes, saya mau yang ini. Harganya Oke. 100 juta. Ibu tahu harganya. Saya enggak ngerti. Ibu yang ngerti. Tapi ibu ngitung, waduh 1 juta ini. Biasanya boleh enggak? Iya kita hitung Pak nanti. Hah? Kalau masuk ya masih bisa. Kalau bisa masuk ya masuk. Gimana tatanya? Dari tadi enggak ngomong terus nih. Mau melarikan diri terus ya. Loh saya tak buka rahasia dapur saya, kita barter ilmu, ya toh ya? Justru mau berguru Pak, gimana caranya kalau yang Nah, ini melarikan diri, enggak mau cerita ini. Ayo no, ngitungnya gimana? Atau plus minus belum ada patokan, saya enggak tahu ngitung. Jadi memang Pokoknya terus terang patokan persisnya tuh nggak ada karena. Kalau saya sudah punya patokan. Nah, saya justru mau belajar. Nah, kalau saya nggak ada karena tiap company itu permintaannya berbeda-beda. Loh iya berbeda-beda, Iya. ada hitungannya gimana? Nah, ya itu. Oke, Persis sudahlah. hitungannya patronnya nanti belajar sama Bapak. Patokan saya, siapa pengen tahu patokannya? Katakan saya. Kalau saya pribadi, misalnya mau beli TV, berapa? Selama itu, misalnya gini, 3.500 gitu ya. 3.500 selama 1 bulan. Selama 1 tahun kan saya dapat kenaikan 3.500 kali 12 loh. Betul kan? 3.500. Bagaimana saya mau? Kalau bentuk fisik, misalnya TV, sofa, itu 100% saya oke. Karena setelah disewa kan jadi milik saya. Berarti saya akan dibelikan. Kalau saya, kita nggak beli Pak. Kita sewa lagi Pak. Oh kamu sewa, jadi sewa lebih aman. Kalau saya beli pun oke. Jadi misalnya sofa, ya sofa beli. TV boleh, tambah apa boleh. Itu patokan saya sampai 100%. Orang itu duit gratis, saya dapat sofa gratis, dapat AC mau diganti gratis, oke saya kan dapat gratis. Dia yang beliin. Tapi kalau jasa, saya 2 kali lipat. Misalnya butuh pembantu, butuh sopir, butuh antar jemput anak sekolah, semua tak sediain. Tapi 2 kali lipat. Kalau jasa, misalnya jasa itu namanya misalnya, pembantu belum ada Pak, yang bersihin kolam renang belum ada, saya sediain semua, boleh nggak? Boleh nggak? Yang penting budgetmu kan habisin aja, betul nggak? Betul nggak? 3.500 kasih saya, minta berapa itu masuk, hajar kabeh. Nah kalau bisa cuan, propertinya tadi misalnya beli sofa, ternyata 1 tahun tadi saya mendapatkan istilahnya 100 juta, terus sofanya tadi 50 juta, lebih cuan lagi, oke. Tapi kalau dia gini nego-nego sampai 100% pun saya punya patokan. Patokan sampai maksimum 100%. Karena apa? Berarti kan dia belikan, nanti kalau enggak sudah jadi milik saya. Walaupun nanti kalau dijual harganya miring apa, tapi kan oke. Tapi kalau jasa, sekali lagi, kalau untuk driver kita siapin, pembantu kita siapin, bersihin kolam renang kita siapin, 100%. Berapa? Kalau misalnya saya 3 juta, ya kamu harus nambahin 6 juta. Tapi kan dia nambah dari duitnya sendiri. Dari perusahaan. Nah itu wah ini Bu berpengalaman, luar biasa. Saya juga belajar tapi Bu belum ngerti hitungannya, belum ngasih saya. Saya sudah buka ilmu, ini belum buka ilmu. Gitu ya. Jadi kalau saya biasanya kan karena kita kan agen properti Pak, jadi bukan posisi, bukan owner. Yes. Nah kalau saya nyetokin barang-barang, itu apa? Saya mau taruh kemana? Yes. Setelah ini selesai sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu. Kalau saya kan sudut owner. Properti milik saya dilengkapi kabeh, nanti kan ditinggal di situ tetap apik. Iya toh ya? Iya toh ya. Kalau dia sudut penyewa, ini makelar sewa. Saya kan selama ini belum pernah jadi makelar sewa. Makelar punya saya sendiri kan itu ya. Nah ini saya harus belajar, betul? Iya. Oke silakan. Pertimbangannya kalau beli properti, nanti propertinya mubazir. Kan bukan rumah saya, nanti ditinggal, betul nggak? Oke, lanjut ceritanya gimana? Ibu pakai jurus apa? Ngitungnya gimana? Kalau seandainya dia punya spesifik, biasanya kalau orang asing dia nggak punya spesifik Pak yang dia mau. Tapi kalau memang dia punya spesifik, saya mau, let's say yang dari Arbor and Troy, nomor seri segini dan maunya baru. Yes. Nah itu pun bisa disewa. Oh wow, Pak Diki minta catatan ini. Nomor telepon kan saya butuh link untuk bisa nyewa ya toh ya. Nice. Bisa, mau sewa sama saya bisa. Siapa yang mau nomor teleponnya Ibu Agnes? Oh, nanti kalau ada yang Anda mau jadi makelar sewa, jadi kamu mau nyewa, kan ini tanpa modal. Kalau saya kan pakai modal. Ya kan beli propertinya. Kalau ini kan enggak beli propertinya, menyewakan untuk disewakan. Jos, kayak Ibu Apolonia, mana Ibu Apolonia? Nah, Ibu Apolonia, Pak Frans, Pak Frans lagi. Pak Frans mana Pak Frans?
Oh, BC ya sudah dibahas nanti. Ibu Apolonia juga sama. Dia membeli hak huni sama hak menyewakan. Terus hak menyewakan yang orang lain tidak bisa menyewakan. Jadi kemarin yang isi properti yang Pak Franz yang rodo, waduh aku tidak enak Pak, ini susah ini nyewa. Ibu Apolonia menyewakan dengan damai ya. Dengan damai sukses jadi karena dia itikadnya baik. Bu. Dia itikadnya menyekolahkan, mengkuliahkan anak ART-nya dia. Tepuk tangan tuh Bu Apolonia dulu. Tepuk tangan susu dong kasih suara kemudian. Wow. Nomor teleponnya Bu Agnes tolong langsung ditempelkan. Langsung lo itu kan berjasa loh. Kayak tadi, oh jadi furniture bisa nyewa juga. Lah kalau dari nyewa berapa kali berarti Bu? Misalnya nyewa propertinya 100 juta, dia harus nambah uang sewa berapa? Nyewa sofa, nyewa ini nanti kan dikembalikan. 100 juta, berarti harus ambil untung berapa setahun tadi? Oh, jadi yang menyewakan dapat komisi, kanan kiri oke ini. Jadi maksudnya gini, butuh sofa, ternyata sofa boleh sewa, boleh? Pengen tahu nomor teleponnya untuk nyewa di mana? Katakan ke Ibu Agnes. Nah Ibu Agnes nanti bilang, teman-temanku ya, kasih nomor link dong, kasih nomor link. Nanti kalau pakai link ini saya kasih komisi dong. Terus? Boleh, ternyata dari yang menyewakan sofa juga dapat. Nah itu ngambil untungnya berapa persen? Betul, dari itu sudah dapat biasanya berapa persen dari yang kita membantu menyewakan furniture? 5-10%. Terus kemudian dari sewa yang harganya dinaikkan tadi, kita dapat berapa persen? Dari sewa yang harganya dinaikkan. Kayak tadi kan 5.000 ternyata 8.500. Wah ya boleh pakai, oh jangan yang ini kemahalan Pak, yang murah aja. Yang biasanya ini. itu kan biasanya kalau company ada orang yang handle ya Pak. Ya. Jadi itu biasanya ada yang dibagi-bagi Pak. Oh maksudnya ada cashback ke company juga ya? Ya. Biasanya kalau embassy juga ada orang yang ngurusin. Nunggu cashback Pak. Jadi yang bagian mencarikan tadi nunggu cashback juga karena itu penghasilannya dia. Yes. Jadi biasanya ada sisa, biasanya saya kembalikan. Karena untuk jaga hubungan baik biar besok dikirim lagi Pak. Maksudnya misalnya gini, kayak tadi 5.000, sekarang dapatnya 8.500, berarti 1 bulan lumayan tuh dapat 3.500. Berapa yang dibajetkan untuk menyewa? Terus berapa yang di cashback-kan? Atau hanya mendapat tambahan 5%, 10% dari cashback dari yang punya furniture yang... Iya, jadi nggak ada pattern yang jelas Pak, tergantung... Plus minus antara berapa sampai berapa. Dari tadi bulat. Ya kan kalau ngasih ilmu yang terang gitu loh. Sulit Pak, karena tiap benar-benar beda. Orang Jepang beda, terus perusahaan Jepang beda. Boleh toh kalau orang Jepang begini Pak, ya toh. Kalau bule begini Pak, kalau dari United Emirates Arab begini Pak. No kan ya kan cerita detail-detail kayak saya gitu loh. No, yo. Buka-bukaannya kan terbuka Kak, ya toh ya. Saat tempatnya dibuka, no buka full, ayo. Coba saya pikir formulasinya ya Pak. Kurang penuh. Yang lebih penuh, silakan. Ya, ya benar-benar relatif, nggak bisa dibilang angka per angka, nggak bisa dibilang persentase juga. Salah satu contoh, nih, 3.500, ini nanyanya ngeyel. Loh iya, saya kalau belajar detail gini, Bu, makanya ilmunya dapat detail gitu ya. Jadi contoh misalnya orang Jepang yang ini kasusnya begini Pak, saya dapat untung sekian. Tapi kadang lebih kecil dari itu Pak, kadang lebih besar. Tapi saya mulai tahu dapat patokannya gitu loh ya. Basically sekitar kalau dari spread misalnya itu tadi 3.500 bisa 20%-nya atau 30%. 20% yang diterima Ibu atau yang di cashback? Yang diterima, atau nilai barangnya? Enggak, 20% atau 30% itu selisih yang didapatkan. Nah itu nanti saya bagi-bagi lagi. 3.500, 20% berarti berapa? 700 ya. 700 itu sisanya yang 3.500 kurangi 700, 2.800 itu dalam bentuk sewa untuk barangnya. Sedangkan sewa untuk ini, sewa untuk ini, sewa untuk itu jadi masih untung ya 20%-nya. Oke, lumayan dapat patokan Bapak Ibu. Jos, tapi itu uang plus-plus ya oke lah diterima. Terus 20% itu yang 2.800 itu sebagian untuk cashback yang diterima Ibu net 20%.
Kurang lebih begitu. Sedangkan sisanya mungkin dia pakainya cuma 2.500, yang 300 di cashback-kan untuk. Ya, kalau utility kan juga listrik air kan kita masukin. Oh, kita tanggung juga. Kalau memang dia harus dimasukin. Oh, ya tergantung. Ya. Oh, utility dimasukin ya sudah masuk juga. Kalau itu masuk juga. Jadi kalau kita ada caps tinggi. Jadi kalau misalnya maksimal dia pakai harus misalnya di atas 2 juta dia harus bayar sendiri. Tapi kalau di bawah 2 juta ya kita untung gitu. Kayak gitu lah. Ibu banyak pengalaman, betul nggak? Yang di luar pengalaman saya, karena saya tidak berpengalaman menyewakan yang hasil sewaan. Saya berpengalaman, saya beli, saya sewa-sewakan gitu ya. Tapi dengan ini saling melengkapi. Jadi semua dapat ilmu, saya dapat ilmu, ibu dapat ilmu, kita dapat ilmu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua, kasih suara Bapak Ibu ya. 2 kali kasih suara ya. Wow, mari kita lanjutkan. Lanjut. Nih Bapak Ibu. Nah, ini tadi sama, kalau Anda menawar, ini kan menyewakan Bapak Ibu. Ini kita mau menjual, mau apa? Bagaimana salah satu dapat eksklusif, yaitu perbaiki rumahnya. Ikutin saya, apa? Perbaiki rumahnya Anda kan dapat eksklusif. Maksudnya, contohnya, ini tamannya kan berantakan. Biasa kalau rumah enggak dihuni kan berantakan tuh. Wow, Pak, ini saya buat taman ya. Buat taman enggak mahal Bapak Ibu. Bersihin taman juga enggak mahal. Oke, saya bersihnya Pak, saya cat ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu ada PR belum membaca 101 cara untuk meningkatkan properti? Belum, PR ya sudah saya cantumkan. Sudah saya 101 cara itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Salah satu contoh misalnya, Anda ganti lampu, udah Pak, harganya lebih terang, lebih meningkat. Tidak ada garasi, Anda tambahin garasi. Kalau garasi mau murah-murah ya, seret tambahin tiang 1 gini kan jadi garasi juga. Itu murah. Jadi kamar 2 jadiin 3, 3 jadiin 2, diperluas. Intinya perbaikan $100 bisa meningkatkan penjualan $10.000. Jadi dicat rapi, kayak tadi Ibu, dicat dulu itu meningkatkan sewa. Lah ini kalau penjualan juga sama. Pak ini mau jual gini, om blekutuk gini, retak gini. Pak saya perbaiki ya. Saya, tapi kasih saya eksklusif. Kalau Anda ya tidak dikasih limit. Nanti saya yang nyewakan saya, karena saya kan ada kosnya Pak. Kemungkinan nyewakan lebih laku, kemungkinan jual lebih laku kalau saya perbaiki. Dengan ada diperbaiki, kita punya eksklusif. Nah kalau kita yang memperbaiki, tentu saja kita waktunya yang terbaik adalah unlimited. Sampai laku. Siap? Konsep, siap? Oke, nah oke deh langsung. Bagaimana Anda bisa menjualkan eksklusif? Siapa yang mau belajar? Angkat tangan katakan saya. Ini Bapak Ibu, supaya eksklusif. Bayarin IPL keamanannya untuk 2 bulan. Anda minta eksklusif. Pak ini IPL PKL saya bayarin ya. 2 bulan. Berikutnya bayarin dulu rekening PAM, telepon, dan listrik yang selama ini tagihannya sudah jeblok misalnya itu. Ambilkan PBB-nya, nominalnya kecil bisa bayarin dulu. Tempat lama harganya sudah turun, minta 1 bulan jadi eksklusif, pasang spanduk seperti tadi. Jadi dengan ini akan jadi lebih eksklusif gitu ya. Lanjut Pak Diki. Anda minta, Pak saya eksklusif ya, saya akan pasang di 79 website dan kalau satu website aja bisa bayar 600.000. Kemarin sebentar, kemarin sudah nyusun belum website-website yang masuk iklan gratis? Sudah nyusun? Pak Diki sudah dilebih enggak? Kita sudah lengkap 79. Siapa yang mau saya kasih daftar 79 website yang gratisan? Katakan saya. Kalau Anda rajin-rajin masukin ini Bapak Ibu, nah ya kemungkinan laku lebih tinggi toh, ya toh ya. Tapi Anda bisa gunakan ini untuk alasan, Pak saya akan masukkan rumah Bapak 79 website. Itu biayanya lumayan loh Pak. Makanya lumayan gratis, betul nggak? Lumayan murah, enggak usah bilang lumayan. Tapi kan biayanya lumayan kan dia waduh mahal, betul nggak? Ini satu aja 600.000 loh. Rumah 1, 2, 3 1,2 juta loh Pak. Ini 79 kan biayanya lumayan. Lumayan kesel ngetik, betul? Betul? Ya copy paste ya. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu, Anda minta eksklusif karena saya akan pasang. Pak Beri, ini saya marketingan. Pak ini ada 7 bulan website, ini satu aja ada yang biayanya 600.000. Ada yang gratis, enggak usah ngomong, oke? Oke? Nah itu Anda mungkin bisa dapat eksklusif gitu ya. Nah oke, mari kita lanjutkan menawarnya. Yo, siapa yang sejauh ini belajar sesuatu yang wow, angkatan saya. Siapa yang belajar cukup detail, angkatan 2 katakan saya. Siapa yang belajar sesuatu yang bisa dipraktekkan, angkatan 2 katakan saya. Berhasil, tidak berhasil? Belum tentu, tapi kan banyak yang bisa dipraktekkan, ya toh ya.
Nah, angka ya pasti akan akhirnya berhasil kok. Mari kita lanjutkan. Nah, minta waktu bayarnya mundur. Kalau enggak bisa DP, bayarnya mundur. Yang terbaik, bayar saat laku. Yang terbaik, bayar saat laku. Ya, kalau Anda sudah terkenal, saya 400 lebih Bapak Ibu. Batam aja 100 lebih perusahaan yang orang yang punya tanah mau nawarin kerjasama, enggak usah. Ini bayar pada waktu laku Bapak Ibu. Ya. Nah, DP kecil dulu, sisanya ditarik mundur 1 tahun. Berikutnya jurus sigit, deal, tapi DP diundur. Deal, tapi DP Oh DP diundur pakai DP enggak? Enggak juga. Keren. Ada jurus Ainun. Saya ngajar gini Bapak Ibu, ada satu orang Surabaya Pak Diki ya. Ya, Ainun ada fotonya Pak Diki. Lucu, tapi lucu. Ainun ini lucu gitu Bapak Ibu. Dia kurus, kering, kecil gitu Bapak Ibu. Pokoknya bukan tampang yang meyakinkan untuk negosiasi properti gitu ya. Dia negosiasi di mana Pak Dik itu ya? Mojokerto atau di mana itu? Mojokerto ya. Jadi dia patung semua jurus enggak mau patung. Wis, saya naikkan harga turunkan gini enggak mau. DP dundur ya enggak mau. Ini enggak mau, waduh segala jurus gagal. Tapi akhirnya saya berhasil. Sebentar. Ikutin saya. Caranya? Wah, ternyata ini jurus Ainun. Jurus apa? Ini, Pak, kalau dijual tanah aja kan susah laku. Boleh enggak saya bantu, saya bangun dulu, saya jualkan. Nanti saya bayar pada waktu laku. Boleh. Tuh, kalau dibangun dulu baru dijual, itu kan sama aja bayarnya setelah laku toh. Iya toh ya? Nah, terus Ainun juga ngirit, pakai jurusnya Sigit itu, di fotokopi. Brosurnya orang lain, jelas? Ukurannya yang plus minus, jelas? Good. Terus tanya ke kontraktor, tanya ke, aku mau bangun dengan tipe seperti ini. Kan brosurnya orang lain kan banyak toh. Bawa ke kontraktor, aku bangun gini tipenya piro, bangun gini tipenya piro, bangun gini tipenya piro. Sudah tahu toh harga pokoknya? Ya toh ya? Oke? Kasih dong penawaran sama saya akan bandingkan dulu. Ya kan? Bandingkan 3-4 kontraktor, oh sekian. Speknya sama kan, itu speknya ini pakai Toto, pakai apa, pakai begini. Oke sudah. Sudah, dia kan tahu harga tanahnya toh. Betul enggak? Langsung dijual. Jualnya pakai apa? Brosurnya orang lain tadi bentuknya. Jos? Japlak-plak, ikutin saya. Apa? Enggak pakai arsitek, enggak pakai opo gitu ya. Kontraktornya juga belum bayar. Nah dijual. Nah dijual. Pakai jurusnya TDW, pakai jurusnya sentral yang spesialis tunai. Spesialis apa? Pak ini gini. Terus boleh nanti saya ajarkan cari kredit bank. Bagaimana bank mau membantu Anda ngasih kredit. Siap? Siap? Tapi yang jelas dia pakai, Pak ini tunai. Jadi kalau kredit ini, karena dia belum kenal bank, belum begini ya. Awal-awal, tunai aja bahkan enggak bisa beli 2 rumah, lumayan iman. Dia memang cari yang tunai. Cari yang, banyak orang ngomong, lupa rumahnya belum dibangun. Banyak teori. Pak Diki, Ardan Lemi mintain rekaman. Mintain rekaman ya. Ini rumah belum saya bangun, sudah saya jual tunai. Jos? Tunai di depan Bapak Ibu. Loh saya ya berkali-kali lah, karena kan ada developer besar, betul ya, ada nama developer sentral. Ya kita kan banyak orang yang bayar tunai di depan. Loh kalau saya cerita tadi yang spesialis bayar tunai, itu kan belum digambar. Gambar sudah ada, bangun belum dibangun sama sekali. Tanah belum dibayar, bangunan belum dibangun, terima duit di depan tunai. Enak atau enggak? Baru dibangun, jos, dibangun, baru bayar sama yang punya tanah. Jurus Ainun, jurus apa? Itu kalau saya kan pakai nama developer, developer ya semua developer gede, kelihatan orang percaya. Tapi perorangan juga bisa Bapak. Ardan Lemi juga perorangan. Murid itu yang ngirim orang tuanya umroh itu loh. Ya anak gitu, aja datang deal, fokus tunai. Enggak tunai ya next dulu. Nah, nanti bisa tanpa tunai. Tanpa tunai, bisa pakai private investor. Oke, boleh? Misalnya contoh, Pak ini orangnya enggak mau tunai, ini mau nyicil Pak 3 tahun. Tapi kan kita kasih harga nanti. Harga 3 tahun, sudah dinain toh. Ya toh ya. Nah, kalau nyicil kemungkinan laku lebih banyak. Tapi fokus yang tunai tetap ada yang mau beli. Dan kalau enggak ada yang mau beli, rugi enggak? Loh tanah ya enggak bayar. Rugi enggak? Tapi begitu tunai, ya terima tunai ya dibangun kontraktornya, oke tak bayar bertahap loh, kontraktornya bayar bertahap. Dan Anda sudah terima tunai bayar bertahap, kontraktor bayar bertahap, jadi ya begitu sudah topengnya masih di retainer 10% enggak dibayar dulu, kalau rusak-rusak garansi 3 bulan.
Oke, Jos. Tanah baru dibayar. Ainun. Jurus Ainun. Ahem. Oke, mari kita lanjut. Yes. Tanah milik orang lain. Lu iya, nanti perjanjian yang aman ya. Nanti ada 6 level gitu ya. Oke, siap. Oke, tolong jawab. Siap. Oke, mari kita lanjutkan dulu Pak Diki. Yo, lanjut. Tapi jurus Ainun sudah. Terus kemudian, kalau Anda tidak pakai DP, beri alasan kenapa tidak pakai DP. Masih ingat tadi, satu penjual sudah untung loh, harga sudah kita naikkan, pajak kita dan kita bahkan beri komisi. Kalau DP bank tidak deal, maka DP saya hilang. Jadi please ya. Kalau tidak DP, financing dari bank tidak terkabul, maka penjual juga tidak rugi. Karena kalau akhirnya terjadi jual beli, penjualnya untung lebih dari biasanya. Ya. Oke, good. Nah kalau Anda yang menjualkan, Anda tidak pakai DP. Sekarang saya balik Bapak Ibu. Saya pernah jadi konsultan marketing Bapak Ibu, dapat komisi 19%. Siapa pengen tahu caranya? Saya pengen tahu angkatan 2 katakan saya. Satu hari saya jualan di namanya di mana itu di Lipo Karawaci, U Resident, 468 apartemen dalam waktu 4 jam sekian Bapak Ibu. Dahsyat, wah banyak orang ngajak kerjasama. Terus tapi ada juga orang undang saya jadi konsultan. Begitu konsultan. Dia ngiklan terus tidak laku. Ngiklan terus satu halaman, buas berapa 90 juta, laku, tidak laku. Ratusan juta iklan tidak laku. Kemudian saya datang, saya pede. Saya apa? Pede. Saya pede, kemudian dia bilang gini, Pak saya itu pakai marketing konsultan. Yang namanya ini top sekali marketing Indonesia, orang hebat konsultan. Itu disuruh bayar sekian miliar, 2 miliar. Hasilnya diganti logonya. Brandingnya harus begini. Begini, pasang baliho di sini, di sini, terus ditanyai laku berapa? Enggak laku. Karena dia memang spesialisnya untuk branding. Jadi untuk branding diganti logonya, diganti gini, entek 2 miliar, ora payu. Itu 2 miliar untuk konsultannya. Loh ini loh, pasang iklan di koran sekian ratus juta itu kan idenya dia. Nanti kalau orang tahu terus, memang betul Bapak. Kalau kadang kita ditawarin 1, enggak mau, 2, enggak mau, 3, 7 kali, ya kepingin, betul? Tapi 7 kali bobol duitmu oke, dan ternyata masih belum laku. Saya sudah praktekkan dia semua enggak laku. Enggak nambah 1 penjualan pun. Pak Tong saya bayar 2M. Langsung saya belum ngomong dia 2M. Standar saya konsultasi 2M itu sebenarnya dari dia. Keren ya, 2M keren juga. Just, tapi waktu itu saya masih galak-galaknya Bapak Ibu. Super PD-nya, saya lihat tempatnya keren, gini, wah bagus. Apa yang saya lakukan? 2M. Tidak usah Pak. 2M kembalikan. Saya bukain cek Pak. 10M. Beli 100. Jos, ini sampai mengelangkrik, ini gagal banget gak sih? Ini konsultan gak dibayar, malah bayar pun gak keren banget toh. 10M, besok cuma saya. Yuk gue tepuk tangan. Wow, saya janji laku 100. Saya beli 100. Saya beli? Keren gak? Keren gak? DP-nya 100 jutaan, 100, 10M. Keren? Tapi saya, gini loh, kamu enggak perlu ngasih saya, kamu kan sekarang gini, dulu dia jual itu harga misalnya 500 juta. Sekarang sudah misalnya 1 miliar, sekarang sudah 1 miliar 190 juta, sudah naik 19%. Sudah naik berapa? Enggak laku, tapi dulu kan 1 miliar aja dia sudah untung tuh. Betul enggak? Boleh enggak saya pakai harga lama? Jadi 19% untuk saya. Lah terus, biaya marketing, ya tetap kamu no. Selama ini kan ada biaya marketing, gitu ya. Betul nggak? Bener nggak? Biaya marketing, komisi agen, ya boleh. Komisi agen dari saya. Nah itu komisi agen saya ngasih 7%, tapi saya masih terima 12%. Kan untuk 19. Cocok? Dahsyat? Boom. Launching 89. 2 bulan out 120. Tapi saya punya perjanjian yang mengamankan. Catat,
Kalau Anda mau partai seperti gila, seperti Tong Desa Barikin harus perjanjian yang mengamankan. Lalu saya bilang, tapi perjanjian loh ya. Perjanjian bahwa kalau dalam 1 tahun, dalam apa? Tidak laku 100, sisanya semuanya kembaliin saya. Saya laku 50, 5M balikin saya. Laku 60, 4M balikin saya. Karena tidak laku itu kadang bukan masalah marketingnya. Situasi ekonomi mungkin enggak? Mungkin enggak? Terus kemudian kanan kiri dibuka satu yang lebih murah, lebih begini, mungkin enggak? Mungkin. Tapi dari situ Bapak Ibu, saya bisa dapat 19%. Keren tuh, keren banget. Lah jualannya ratusan miliar. Lah Tong Desa Waringin kira-kira sugih apa sugih banget? Aham. Anda sudah tahu dapat duit saya dari mana? Jualan seminar, ya dapat duit, Saibrit. Gitu ya. Jualan properti lagi, Nasihat? Jadi kadang ini tanpa DP, tapi Pak Tung kok malah Pak Tung konsultan malah bayarin. Kenapa enggak keren banget tuh? Karena dealnya menarik. Karena dealnya, dan saya punya perjanjiannya detailnya lebih gini. 19%, nanti seluruh kenaikan harga, ikut saya, seluruh apa? Seluruh kenaikan harga adalah milik saya. Deal? Deal. Di tengah jalan dia balik Bapak Ibu. Di tengah jalan dia apa? Balik. Pak Tung saya salah ngitung. Jadi pajaknya begini, boleh nggak kenaikannya untuk saya? Saya hitung meneh ya. Loh, itu deal itu kan negosiasi kan bukan hanya A atau B. C boleh nggak? D boleh nggak? A dengan syarat, setelah syarat terpenuhi baru B, boleh nggak? B dulu dengan syarat, itu teknik negosiasi. Makanya di buku negosiasi nanti doain Bapak Ibu segera jadi, dan kemudian trainingnya Jos, itu very good one. Jadi bukan marah, loh kamu kok ingkar janji? Kan saya tahu, oh susah. Pak saya salah ngitung begini, akibatnya pajaknya saya gini, saya dipajak suruh bayar begini, boleh nggak kenaikannya saya ambil? Saya hitung, kenaikannya biro, gitu ya. Kenaikan biro, terus kemudian, boleh nggak saya beli propertimu dengan pokok? Dengan apa? Ya, kan misalnya gini, tadi misalnya 1M, betul kan? Kan 1M kan dia sudah untung toh. Sudah untung toh, boleh nggak tak hitung? Dari 1M tadi sudah untung, terus kemudian saya potong, boleh nggak ini tak beli misalnya 600 juta? Saya beli loh. Saya beli loh, berarti saya keluar duit lagi loh. Kelebihannya harga, tadi 1M 190, kan betul toh? 190-nya saya ambil, ternyata sekarang saya naikin 1250 dan masih laku toh. Nah sisanya mau diambil, oh laku sekian 70, sisanya misalnya selisihnya yang itu mau diambil semua kenaikannya. Oke, kenaikannya mau diambil. Saya bilang oke, tapi kenaikan saya hitung, total kenaikannya berapa, terus saya minta diskon dari propertinya. Boleh? Jadi saya bukan dari 1M, oh saya dari 600 juta. Kamu yang PO, tapi saya minta, saya beli lagi berapa belas. Nah beli kalau saya jual lagi, kan saya untungnya lebih tuh. Kelebihannya dia balik, sebentar ini banyak yang lola. Pelan-pelan, oke, bingung ya. Memang kalau sudah lewat ceritanya enak, lancar. Oke, saya tulis dulu, oke. Boleh? Hah? Oh jauh ini, wah ini pembicaraan ini siapa tau nulis oke banget ya. Wah. Bentar. Oh, lagi ya. Oke lah. Hemat energi. Sebentar. Misalnya ini deal. Harga sekarang misalnya 1.190.000.000 gitu ya. Nah, dealnya kan saya jadi 1, betul ya? Dealnya 1. Terus kemudian kalau lebih, ikutin saya, kalau apa? Lebih nanti kalau naik harga, misalnya naik harga selisih untuk penjual, Jos. Misalnya nih, jadi 1,1. Sekarang harganya sudah 1.250 misalnya gitu. Oke, berarti untungnya tambah 6 toh? Nambah 60 juta misalnya. 60 juta. Loh saya sudah jualan 100 di harga 1 ini. Betul kan? 60 juta 100 berarti 6M toh. Betul enggak? Oh 6M nih, 6M. Misalnya kalau saya salah hitungnya, tolong diralat karena saya ngitung kadang juga salah. Hati-hati. Jadi ini 1,25, 60 juta. Berapa? Oh saya naiknya bisa tinggi, tapi ini plus minus cara ngitungnya. 6M, ikuti saya. Berapa?
Loh kelebihannya 6M kan harusnya untuk saya tuh. 60 juta kali 100 kok, betul? Saya sudah jualan 100 di harga sini kok. Lah, Pak, saya salah Pak, bayar pajak saya harus kena gini ini, boleh nggak 6M saya minta? Anda kan, wah boceng li, nggak masuk akal, sudah deal kok balik, salah itu kan salahmu. Kita nggak ada solusi. Kita lebih baik fokus solusi dan fokus bersyukur toh. Nah kemudian fokus solusi, wah 6M. Oke, sekarang dia jualan 1M. Jualan berapa? 1M. Oke, jualan 1M itu kan sebetulnya dia sudah untung. Betul? Nah sekarang saya ngitung, oke, aku tak beli kamu, aku nambah duit tuh. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita mau gampang serat, misalnya hitungannya biar gampang, misalnya gitu ya. Ternyata modalnya 400 juta, modalnya berapa? 400 juta. Berarti kan masih ada selisih 600 juta tuh. Saya beli 10 lagi, boleh nggak? Tapi harga 400 juta. Ulangi. Ini kan harganya 1M. Saya nego, ini untuk kamu, tapi saya beli lagi kamu dengan harga Rp 400 juta. Oke, berarti satu untungnya berapa? 600 juta. Saya beli 10, beli berapa? Lah kalau saya berhasil jualan lagi, betul? Saya mau jualan 1M pun, saya tetap dapat 6M tuh. Everybody happy? Sebentar, sampai sekarang cukup jelas? Siapa yang cukup jelas? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang masih belas? Angkat tangan. Mohon kejujurannya, enggak apa-apa, belas. Yang enggak jelas gimana? Misalnya Pak Doris. Lah kan saya nambah penjualan. Kalau 10 ini kan berarti nambah penjualan lagi toh. Betul enggak? Dan dia tidak rugi toh, 400 juta ya pokoknya dia. Dia pokoknya dia. Tapi dia yang paling penting 6M kantongin dulu. Yang ini kan belum tentu laku juga. Lah kalau saya pede wong saya bisa jualan. Cukup jelas? Loh, saya kan di depan juga loh. Yang 400 juta tak bayar, 10 lagi loh. Saya ngeluarin cek loh. Jadi kamu dapat 6M tambah lagi dari saya 4M loh. Keren nggak? Ini kenapa? Enggak, jadi kan dia propertinya banyak banget. Nah ini saya nambah 10 ya nothing buat dia. Betul? Cukup jelas Pak Doris. Pak Ardan, apa yang masih tanya? Kenapa? Saya ulangi pelan-pelan. Oke. Properti itu dulu 1M. Sudah laku, enggak begitu banyak. Tapi kan dia strateginya naikin harga, nanti ada strategi naikin harga. Setelah naik harga jadi 1 miliar 190, sudah naik 19%. Enggak laku, saya deal mau dibayar 2M. Dia pakai branding, pakai koran, pakai gini, tetap tidak laku. Tetap tidak, sudah bayar konsultan 2M enggak laku. Ketemu tung diseparingin di mau dibayar 2M. Harusnya saya terima ya Bapak Ibu ya. Goblok itu, kemelinti Bapak Ibu, peka ya. 2M oke, selain 2M saya tambahin 10M. Itu ya kantong isi 2M. Kemelinti ya. Terus kemelinti peka lagi ya. Ya sometimes kan sama-sama goblok boleh saling menggoblokkan. Tapi itu kan gaya banget Bapak Ibu. Mau saja enggak usah bayar 2M, tak kasih 10M kan gagah banget. Tapi peka itu ya. Ya tuh ya. 2M oke, kantongi, saya beli 10M. Oh ya kan gitu tuh ya. Ya tuh ya. Goblok. Masih muda, waktu itu kemelinti Bapak Ibu aja. Kemelinti yakin jualan canggih aja. Terus peka tenan, harusnya pakai dannya tuh ya, kenapa pakai atau ya. Wah, makanya kalau sekarang saya terima semuanya Bapak Ibu. Bayar depan dulu 4,sekian M, bayar 2M, tapi belakangnya komisi dapat gini ya, kantongi KB. Gitu ya. Gitu ya. Nah ini Anda jago jualan. Ulangi ya, 1M jadi 1 miliar 119. Saya deal, enggak usah bayar 2M, harusnya 2M telen. Gitu ya. Tak bukain cek 10M, bukain cek satunya 100 jutaan, saya beli, dianggap beli tapi boleh dibeli balik. Bukan boleh, wajib dibeli balik apabila 1 tahun tidak laku. Ada yang nulis cukup detail, Pak Diki, saya ngomong ini didetailkan gitu loh. Ya, rekaman saya didetailkan. Ini kan ilmu yang luar biasa, ya tuh ya. Dan sudah saya praktekkan, sudah saya aham. Misalnya tadi, saya 100 jutaan, 1M toh, saya beli 100 jutaan. Saya beli 100 jutaan. Saya beli, nanti saya boleh jual 119. Tapi saya 190-nya kasih saya, dapat komisi 19%. Tapi saya potong 7% untuk dana. Tapi dana marketingnya, dana apanya, untuk yang lain-lain, hadiah apa, semuanya beban dia. Oke, karena 1M sudah laku. Terus kemudian, ada perjanjian berikutnya. Kalau naik harga, kalau naik, maka kenaikannya untuk yang menjual.
Dia bilang boleh tapi jangan dinaikin tinggi-tinggi, wong sekarang segini aja enggak laku kok. Ternyata saya naikin laku, saya naikin lagi laku. Betul? Nah, tapi kemudian dia balik badan, Pak Tong, kenaikannya untuk saya ya. Saya salah ngitung, ini pajaknya saya belum ngitung begini-begini, ini saya jadi sebetulnya enggak rugi tapi untungnya. Sebenarnya dia ngeces saja nambah untung saya, jualan cepat ngono tok kedip langsung untuk duit gitu ya. Betul? Nah terus kemudian, oke Pak Tong, jadi saya bukan ya atau tidak, betul enggak? Hidup bukan hanya ya atau tidak, negosiasi. Nah untuk negosiasinya gimana? Saya hitung, wis 100 mau diambil dia semua, 6M, betul enggak? Ya wis 6M, oke, boleh 6M, tapi saya boleh beli, saya beli lagi loh. Tak bayar tunai depan loh. 400 juta ya. Saya beli 10. 6M tak minta balik dalam bentuk barang, saya nambahin 4M. Saya buka cek 4M. Developernya, oh ya masih punya, ya oke lah. Yang penting 6M kantongi dapat 4M, betul? 4M balik modal, 6M tambah laba. Betul? Cocok? Good? Lah terus saya 400 juta, tak jual 1,25 menit, untuk laba menit tuh. Aham. Itu teknik negosiasi Bapak Ibu win-win. Pak Tung kok ceritanya begitu detail? Karena sudah ngalami. Sudah kejadian-kejadian tuh. Kalau Anda punya prinsip negosiasinya, punya prinsip berpikirnya, jadi bukan hanya A atau B, ya atau tidak, bukan merasa diserang dulu, wah kamu enggak masuk akal, sudah deal kok kabur. Pakai cara gini kan juga oke. Ya atau ya? Ya atau ya? Siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat, katakan saya. Psikotes sekarang bilang, semangat, woi. We put the good in the good. Ya. Wow, yang di rumah, Ibu Tuti Karwati, sudah lumayan jelas? Tuti Karwati gitu ya, kalau belum jelas, yang sebelah mana gitu ya. Jadi, sudah cukup jelas Ibu Tuti? Ya, oke. Oke ya, siap ya. Nah sekarang tentang, yes Pak Berry, setelah itu Pak Doris ya. Agent aslinya dari sana itu berhenti jualan atau gimana Pak? Bapak Ibu, ini namanya jadi koordinator marketing. Kalau koordinator marketing saya bantu agen, Anda agen, saya bagi 3. Satu in-house, kan masih ada in-house. Ada in-house. Terus kemudian kan ada satu yang namanya agen properti yang seperti namanya apa? Yang independen. Independen itu tidak pakai partai. Century, terus apa lagi? Era, itu kan. Nah, Brighton itu kan ada partainya. Ada apa? Ada partai. Ada yang independen. Saya bagi 3. Jadi saya bagi 3. Nanti Bapak Ibu, tapi saya siapapun penjualan saya dapat override. Nah, mereka komisinya tetap dapat dari saya. Iya. Nah, kalau in-house kan dapatnya sedikit in-house. 1% biasanya in-house gitu ya. Ya oke, in-house 1%. Nah, sedangkan independen saya bedakan dengan yang punya partai, punya bendera. Why? Karena kalau tidak dibedakan, banyak orang yang akan menjadi independen, Anda diboikot sama yang punya partai. Jadi itu pernah Lipo Karawati di Surabaya, kalau saya salah tolong ralat, jualan begini sempat diboikot sama agen-agen yang punya partai karena komisi disamakan. Contoh. Misalnya kayak tadi, saya kan ngasih ada ilmunya, 5%, 2% apa begini, nanti saya share juga gitu ya. Untuk nyogoin agen. I'm very good in nyogoin agen. Membuat agen bahagia, membuat agen semangat untuk jualan. Nah, kalau disamakan misalnya, ini ya, kalau untuk agen properti yang ada era, ada ini dapat 5%. Kenapa kok 5%? Karena dia separuh bagi ke prinsipal, betul enggak? Makanya kalau yang agen 5%, sedangkan kalau yang ini 3,5% atau 3%. Tetap saya biasanya komisi lebih tinggi dari market Bapak Ibu. I always love untuk meninggikan komisi. Ya karena dapat deal yang bagus juga, ya toh ya. Kayak saya pada waktu 19, 7% saya bagi. Ada teknik baginya. Siapa yang mau belajar teknik baginya? Angkatan saya. Ada yang namanya winner takes all, dapat komisi dari semua, dibagi 3. Sek lakonnya apa? Sabar ya. Ini belajar yang deal supaya besok bisa jalan gitu ya. Oke ya? Oke, nanti hari ke-8, oke? Oke, enggak ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nih, berikutnya Bapak Ibu, siapa yang pengen tahu level perjanjiannya seperti apa, perjanjiannya bentuknya seperti apa? Angkatan saya.
Kalau perjanjiannya Bapak Ibu, nih Pak Diki tolong ditampilkan. Sebetulnya di halaman contoh itu sudah ada Bapak Ibu. Kita kasih contoh perjanjian-perjanjian senior-senior Anda yang sudah berhasil mengikat tanpa duit. Mengikat tanpa, halaman berapa ada tulisan tangan, ada ketikan. Nih Pak Diki, flip yang, ya ini nanti dulu Pak Diki. Yang perjanjiannya ini. Oke dah ini juga ada apa-apa. Perjanjian yang paling kuat, isinya apa nanti ya. Perjanjian yang paling kuat adalah notaris. Notaris itu maksudnya apa toh? Di depan hakim tidak perlu dibuktikan lagi dianggap kebenaran. Kecuali Anda gugat notarisnya perjanjian palsu apa segala macam and so on. Jadi kalau notaris paling kuat. Yang kedua bawah tangan. Maksudnya bawah tangan itu apa? Kita perjanjian dulu, sudah deal, kita bawa ke notaris, betul bahwa tanggal 20 Oktober tahun 2024 Tung Disewaringin dengan Pak Adan sudah pernah perjanjian seperti ini. Dinotarilkan. Oh, di video no. Malah di video, di foto no. Loh kalau ada di notaris itu selalu di video, di foto. Sampai cap jempol barang. Oh boleh. Itu nanti akan lebih kuat lagi. Ada gini, jadi bukti. Nah kemudian lanjut berikutnya ya. Yang di bawah lagi, para pihak ikut tanda tangan, itu levelnya lebih tinggi. Di kertas, pakai materai, ada saksi lebih dari satu. Saksi satu bukan bukti. Kalau saksi sudah lebih dari satu adalah bukti. Jadi ada saksinya biro. 2 bukti. Di pengadilan dianggap bukti, sah gitu ya. Nah diakui betul ini sudah bukti. Kalau enggak dianggap, oh saksi, apa saksinya. Nah berikutnya materai hanya untuk bayar, hanya untuk nakut-nakutin. Seolah-olah ada materainya, betul? Nah kalau ada materainya itu sebenarnya untuk bayar pajak. Kalau Anda tidak ada materainya, begitu diajukan di pengadilan, oh ini belum bayar materai. Disuruh ke kantor pos dulu digelender, didenda 2 kali lipat. Sekarang 2 kali lipat materai biro. Sekarang materai berapa? Berapa? 10.000 gitu ya. 10.000 Anda dibayar suruh bayar 20.000. Wes sudah langsung dijadikan. Jadi bukan sah tidak sah, tapi ini sudah sah loh. Itu kan untuk nakut-nakutin doang. Oh, sudah ditandatangan di atas materai loh. Anda tampil sudah ada 2 saksi loh. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu, ada saksi tertulis, itu penting sekali, lebih dari 1, itu ada level perjanjiannya, tapi tidak pakai materai gitu ya, tidak pakai materai, ya itu ngerepotin aja. Kalau yang D, kalau diajukan di pengadilan, ya soalnya 10.000 beli sekarang. Ya atau ya? Makanya semua bawa sudah. Berikutnya Bapak Ibu, tanpa saksi tapi yang penting tertulis. Yang penting tertulis. Berikutnya Bapak Ibu, gentleman agreement, deal, tidak ada tertulisnya. Alangkah baiknya minimal tertulis. Saya share, satu hari saya ngajar begini, pulang Bapak Ibu besok saya talkshow radio di Smart FM. Lagi talkshow ada orang telepon Bapak Ibu, namanya Pak Leo itu. Terima kasih Pak Tung, ini baru seminggu sudah ikut, sudah berapa? Baru seminggu saya sudah dapat 800 juta, jurusnya Pak Tung ngeflip itu keren banget, dinaikin sendiri itu loh Bu. Dia agen properti, tapi selama ini kan ngedil cuma pasrah di 2%, gitu ya. Sudah bisa naikin untung 800 juta Pak, thank you Pak Tung. Begitu dia selesai, siaran iklan. Saya kan terus kemudian Ibu Sinta penyiarnya. Nah, Pak Tung itu caranya gimana? Oh saya cuma jelasin lagu jalan dulu Bapak Ibu. Jelasin cuma 2 menit atau 3 menit lagunya lagi muni. Saya jelasin terus siaran lagi. Siaran lagi seminggu kemudian. Tepat seminggu Bapak Ibu. Ibu Sintanya. Pak Tung, begitu saya mau siaran. Nanti saya traktir ya. Wah zaman mepet. Ya siap ditraktir. Sekarang siaran dulu. Sudah selesai siaran. Ada Pak mau traktir? Saya praktekkan jurusnya Pak Tung. Seminggu saya dapat berapa? 80 juta. Jos. Siapa pengen tahu caranya? Kata-kata saya. Katanya Pak Tung tadi loh. Kan diajari Pak Tung suruh lihat ada properti dijual enggak. Kemudian dinego, diikat tanpa harus DP. Betul enggak? Terus kemudian diiklankan. Nah sama, saya tuh kan ngekos di belakang, di daerah Sudirman itu jalannya kecil Pak. Jadi motor aja bisa, orang mobil enggak bisa lewat. Ada rumahnya di situ ditulis dijual Pak. Saya ngekos di sana setiap lewat ditulis dijual. Enggak pernah mau masang iklan, enggak ada yang beli. Untuk berapa bulan saya sudah ngekos sana 2 tahun di sana enggak laku, ditulis dijual terus. Nah katanya Pak Tung itu peluang tuh ya. Siapa tahu, ya saya ketokin terus kenalan. Oh Pak Haji kenalan. Bilangnya Pak Haji mau dijual berapa gitu ya. Oh ya saya jual 180 juta kan kecil di kampung di gang ini. 180 juta. Pak Haji boleh nggak saya bantu jualan? Pakai jurus kedua. Ya boleh aja. Pak Haji enggak perlu bayar komisi. Kan hatinya tenang kalau sudah digituin. Betul nggak? Enggak perlu bayar komisi. Boleh saya bantu pasangkan iklan yang banyak? Oh boleh. Gini Pak Haji, kalau saya pasang iklan itu kan butuh biaya juga. Kalau saya butuh biaya,
Nanti harga saya naikkan sendiri ya. Untung 20 juta itu, bukan 80, sorry, angka konslet. Terus kemudian nanti saya naikkan sendiri ya untuk biaya saya gini. Oh ya boleh. Dia langsung pasang iklan. Dulu belum 79 Bapak Ibu. Kan saya kasih list itu cuma berapa, 30 atau berapa ya, sini ini list. Pasang iklan, diketikin terus. Salah satu bkpm.go.id gitu ya. Sudah, begitu sudah masuk Bapak Ibu, kemudian ditelepon, nah dia langsung, oh saya bisanya cuma sore, nah kalau Anda agen properti, saya ngasih training di bukan Rewet, bukan hanya Era, saya ngasih training HSR. Siapa yang pernah dengar kata-kata HSR? Singapura. Properti agent terbesar di Singapura, Tong Desain pernah training. Itu agennya 8.000. Saya bilang kalau Anda mau laku, tilik ke tempat itu kalau bisa yang datang minimal 2. Jadi kalau Anda sekarang beli di HSR, standar TDW dipakai di sana. Jadi agen-agen properti itu, kan dia pasukannya banyak. Ribuan orang. Ini properti satu mau disewakan, mau dijual, betul nggak? Yang lihat banyak. Oh hanya bisa jam 11 sampai jam 12. Jadi seluruh agen bilang jam 11 sampai jam 12. Begitu jam 11 jam 12 kan yang datang banyak. Betul nggak? Oh ya ini laris Pak, memang nih sayang. Bapak om minat langsung DP aja. Itu tekniknya, jadi diramein bareng di saat yang sama. Jurus keren? Ngajar sampai Singapura, ini apa enggak top tenan gitu. Dan dipakai lagi di Singapura. Kalau Anda punya Era, Anda punya Brighton, sama. Jam tertentu jangan sendiri datang gitu. Semua agen jualan di halaman itu datang. Lah ketemu, wah rame-rame. Ya atau ya? Kemungkinan laku lebih tinggi. Jos? Dahsyat? Kalau ini Ibu Sinta ini belum. Kemudian Pak Haji ini ada yang mau nonton ya, nanti sama saya ya gini nih. Pak Haji minta 240 ya. Minta berapa? Nanti kalau laku-laku paling minim-minim ya 200 ya supaya saya bisa dapat. Ya ini terang-terangan Bapak Ibu. Pelip terang-terangan. Kemudian ya akhirnya laku 200 juta. Dia untung 20 juta. Lumayan? Lumayan Bapak Ibu? Loh duitnya transfer kemana? Pak Haji. Terus itu transfer ke Anda baruan. Kan sudah ada perjanjian. Terus terang-terangan no. Ya toh ya. Berikutnya Bapak Ibu, cerita berlanjut. Dia tanah di Bekasi atau apa, untuk pompa bensin. Ternyata ada sudah punya. Terus berlanjut, punya duit banyak. Terus mulai tambang batu bara, jadi makelar. Terus keluar Bapak Ibu, enggak jadi host saya lagi. Host saya di Smart FM banyak yang keluar. Jadi smart ya. Hostnya smart kan dia lama-lama smart, cuannya banyak. Host saya caw-caw banyak keluar. Tidak bertahan lama jadi host saya, terus jadi pengusaha. Jadi makanan properti jadi gini. Dahsyat. Tepuk tangan untuk Bu Sinta, kasih suara Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, kasih suara Bapak Ibu. Tepuk tangan, kasih suara ya. Wow. Nah, mari kita lanjutkan. Lanjut. Isinya seperti apa? Ini kan nih. Siapa yang pengen tahu isinya? Katakan saya. Sebenarnya ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Tolong Pak Diki isinya. Kalau ada agreement isinya lanjut Pak Diki. Isi-isinya. Kan ada yang namanya flip terang-terangan ada 3. Flip terang-terangan ada berapa? Ya ini nanti ini yang jualan nanti Pak Diki. Yang layarnya untuk perjanjiannya seperti apa? Ini flip terang-terangan kayak tadi ya terang-terangan. Yang perjanjiannya Pak Diki. Nah ini berdasarkan selisih harga buat surat perjanjian, nama penjual, tempat tanggal lahir, nomor induk karyawan, kok ini nomor induk kependudukan, ya nomor KTP lah gitu, nama WA sebagai pihak pertama, nama ini sebagai pihak kedua. Kemudian pasal 1 pihak pertama menyatakan diri bahwa pemilik properti, tipe properti yang dijual gini. Pihak pertama menyatakan properti adalah benar milik pertama dan bebas dari sengketa. Bebas dari sengketa. Kemudian pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk menjualkan properti tersebut. Nah kan gitu ya. Pihak kedua bersedia menjual properti tersebut tanpa harus dibayar komisi. Keren nggak? Terus kemudian berikutnya ini pihak pertama setuju properti ini dijual, bukan. Pihak pertama setuju menjual properti dengan harga. Salah itu Pak Diki, tadi Pak Diki baru ngetik lagi itu. Pasal keempat, pihak pertama setuju menjual properti dengan harga sekian. Pihak pertama setuju menjual properti dengan harga sekian. Pihak pertama setuju menjual properti, bukan dijual dengan harga. Ayo Pak Diki, pihak pertama setuju menjual properti ini dengan harga sekian. Tadi 180 juta misalnya. Oke?
180 juta. Menjual properti ini, menjual properti ini dengan harga. Beda loh Bapak Ibu, bahasa hukum selisih sedikit jadi beda loh. Menjual, pihak pertama setuju menjual properti ini dengan harga RP sekian. Pihak pertama mengizinkan pihak kedua menaikkan harga. Di mana jika harga yang disepakati lebih tinggi dari harga yang disebutkan pasal 4, maka selisih dari atas menjual adalah milik pihak kedua. Demikian kesepakatan para pihak berlaku ini selama jangka waktu sekian, silakan. Ya. Salah satunya supaya kita bisa bahwa saya itu sah. Tapi gentleman agreement boleh enggak? Boleh. Jadi ya ingkar. Tertulis saja bisa diingkari. No. Loh, ada yang nanya, Pak, lah itu kalau ada jangka waktunya Pak, ada orang nawar lebih tinggi, terus orangnya datang sendiri, makanya kan datang kita temenin. Tapi temenin pun bisa kong kali kok enggak? Bisa besok balik lagi loh, itu beberapa kali. Jadi datang kita temenin, besok pembelinya datang sendiri. Pak itu gini supaya enggak usah bayar komisinya gitu, deal sama saya pribadi aja. Oh, tapi ini perjanjiannya 3 bulan. Ya ditunggu setelah 3 bulan ya, ya bisa juga. Ya ada orang, tapi enggak masalah, yang penting kan kita punya ilmunya. Ya toh ya, ikut saya. Next, apa? Segala perjanjian bisa diingkari, segala perjanjian bisa ada lubang, always ada lubang, ada lubang. Masih ingat saya yang menjualkan gudang? Menjualkan gudang di Surabaya, Bapak Ibu, gudangnya ini dia janji ngasih keuntungan 50%. Setiap penjualan 50% harus serahkan ke saya. Tapi kalau perjanjian berakhir di September 2013, sampai ingat banget September 2013. Apabila perjanjian berakhir 2013, propertinya laku tidak laku, pokoknya dia harus membayar lunas dan plus keuntungan 50%. Terus tahu 1 bulan sebelumnya kemudian dia jual sendiri 200, tapi cicilannya 6 tahun. Saya tetap dipakai pasal yang kalau laku baru dibayar 50. Sebentar, ini kok banyak yang lula. Terlalu berat ya. Oke, yang ringan-ringan dulu aja. Oke, 1. Oh ya malu. Oke, yes. Kenapa? Oke, dititil cilik-cilik jadi ringan ya toh ya. Makan gajah 1 suap. Jangan langsung 1 tambah Pak, modar. Oke siap, 1 sendok demi 1 sendok. Siap? Suatu hari. Bukan pencerita yang baik kan atau suatu hari. Tidak pakai konon, tapi suatu hari gitu ya. Ada 1 orang, partner saya juga ada beberapa, kita sudah kerjasama di beberapa, datang, Patung ini ada gudang. Ada apa? Tapi bukan gudang, tanah yang akan dibangun kompleks pergudangan. Aku butuh uang. Butuh uang sekian. Untuk apa? Aku kurang tanah, bebasin depannya untuk masuk jalan. Belakang sudah aku kenyang. Saking kenyangnya aku tidak kuat untuk bebasin yang depan lagi. Aku pinjem sekian. Jangan pinjem, saya ikut aja. Karena ikut lebih menguntungkan kan gitu ya. Karena ikut dari kenaikan harga semua. Begitu dibuka kan atas belakangnya naik semua. Itu jurus keren banget. Buka jalan keren banget. Jurus top market top di bidang properti itu harga depan mahal, belakang masih murah, sapu dulu murah, beli lebih mahal dari yang mahal. Itu jurus properti andalan TDW ini. Akibatnya rusak semua harganya, ada belakang juga ikut naik. Oke, setelah itu ikut aja. Enggak. Wah kalau enggak kamu kan cuannya banyak sekali. Betul loh. Ya dia utang bank sudah terlalu banyak, sudah enggak gini. Dan tanah enggak bisa dijaminkan bank. Tanah bisa tambahan jaminan. Tanah tidak bisa dijaminkan untuk minta utang, kalau tanah sebagai tambahan jaminan boleh, tapi harus ada properti yang ada rumahnya. Oke, lalu utang gini juga gini, ya wes ngasih keuntungan berapa, enggak apa-apa, kasih untung 50% boleh, setahun. Oke, perjanjian notaris loh. Kita buat aman. Setiap penjualan berapapun, setiap penjualan, dari hasil penjualan 50% harus diserahkan TDWN Group. Boleh? Siap? Oke. Tapi ada perjanjian dong, saya kan harus aman dong. September tahun 2013, 1 tahun, itu September 2012. September 2013, apabila perjanjian selesai, apa perjanjian 1 tahun ini, entah laku berapapun, laku, misalnya laku 5, laku berapa, belum terbayar semua, pokok harus dibayar semua plus keuntungan 50% dari modal tadi. Aman tuh? Terus kita jual, wah ini tahu, gejalanya naik terus, enggak mau dijual cepat. Ya udah kalem-kalem.
Kalem. Waduh, aku ya tetap aja enggak apa-apa, yang penting kan terima untung 50%. Iya toh ya? Iya toh ya? Loh, patok merugikan dia. Enggak, no, dia tanpa itu tanah belakang enggak apa itu? Enggak bebas kan, enggak bisa naik. Sekarang naik, wah dia laku, direm. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, bulan Agustus Bapak Ibu, 2013, 1 bulan sebelum perjanjian berakhir, mendadak lapor, laku 200. Laku 200. Lu yang beli siapa? Saya sendiri. Dia terang-terangan. Maksudnya enggak boleh saya beli sendiri. Ini cicil 6 tahun. Jadi dia menggunakan pasal bahwa cicilan berapapun, laku berapapun, terima duit berapapun, 50% bayarkan saya. Lah modern.